Sayap-sayap yang terkembang. Karya Singgi Hadi Mintarja. Jilid 45. Risang termangu-mangu sejenak sambil mengerutkan dahinya. Ia bertanya, kenapa kita tidak meneruskan latihan ini, Nek? Tidak apa-apa, tetapi nampaknya kau tidak dapat memusatkan perhatianmu pada latihan ini, jawab neneknya. Aku akan berusaha, Nek, desis Risang kemudian. Tetapi neneknya menggeleng. Katanya, biarlah hari ini kau beristirahat. Bukankah kau besok akan pergi ke Pajang? Tetapi aku dapat berusaha memusatkan perhatianku hari ini, Nek, sahut Risang. Tidak Risang, sebaiknya kita meneruskan latihan-latihan setelah kau kembali dari Pajang. Sementara itu, kedua orang kakekmu tentu sudah menyelesaikan salah satu unsur yang sedang mereka bicarakan hari ini. Bahkan aku pun akan dapat ikut membicarakannya pula, berkata neneknya kemudian. Apakah nenek marah? Bertanya Risang agak cemas. Tidak, kenapa nenek marah? Aku tahu bahwa angan-anganmu sudah berada di perjalanan ke Pajang sehingga yang tertinggal di sini adalah wadakmu saja. Kosong, tanpa jiwa, jawab neneknya yang memang agak kesal. Tetapi Nyai Soka itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, sudahlah. Jangan pikirkan, kau tentu ingin segera berada di Pajang, dengan siapapun kau ingin bertemu. Karena itu, bagaimanapun kau berusaha, namun kau akan tetap sulit untuk dapat memusatkan nalar budimu pada latihan ini. Tetapi tidak apa, kau memang tidak boleh tergesa-gesa dengan penguasaan ilmumu. Kau harus benar-benar bersiap lahir dan batin untuk menerima puncak ilmu Jangat Kinatelon. Risang mengangguk-angguk, namun ia tidak berani menatap wajah neneknya meskipun ia tahu bahwa neneknya itu tersenyum. Tetapi ia pun tahu bahwa neneknya memang agak kecewa. Sudahlah, aku akan menemui kedua kakekmu dan ikut berbicara tentang unsur yang satu itu. Yang akan dapat kau pergunakan sebagai pancadan untuk sampai ke puncak ilmumu, berkata Nyai Soka kemudian. Keduanya pun kemudian meninggalkan sanggar itu. Nyai Soka memang pergi ke Serambi Kanan untuk bersama-sama dengan Kiai Badra dan Kiai Soka memecahkan satu masalah yang pelik yang terdapat pada salah satu unsur yang harus dikuasai oleh Risang sebelum ia sampai pada puncak ilmunya. Risang sendiri memang merasa bersalah. Tetapi ia benar-benar tidak dapat menguasai dirinya yang gelisah. Ia selalu saja membayangkan perjalanannya ke Pajang untuk menemui Kasada besok di Pajang. Namun sebenarnya lah bahwa yang membuatnya lebih gelisah adalah niatnya untuk singgah menemui Riris untuk menyampaikan berita yang menggembirakan bagi tanah perdikan semboyan itu. Bahkan Risang pun berharap semoga Riris pun menjadi gembira pula karenanya. Aku tidak tahu apakah ia tertarik kepada berita ini atau tidak sama sekali, berkata Risang di dalam hatinya. Hari itu memang terasa jauh lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Namun akhirnya malam pun turun. Tanah perdikan semboyan pun diselimuti oleh kegelapan yang semakin lama semakin pekat. Tetapi malam itu bagi Risang justru terasa sangat menggelisahkan. Udara terasa panas, apalagi matanya menjadi sulit untuk dipejamkan. Bunyi kentongan di gardu sejak wayah sepi bocah, sepi uwong, tengah wengi dan koko ayam jantan di tengah malam, dini hari dan menjelang fajar, dapat didengarnya semua. Jika ia terpejam sesaat itu hanya sekedar terlena. Namun sekejap kemudian matanya itu pun telah terbuka kembali. Dalam kegelisahannya, udara malam terasa panas, sehingga Risang telah membuka bajunya. Tidak dapat tidur semalam suntuk dalam kegelisahan memang terasa sangat menyiksa. Namun, demikian terdengar ayam jantan berkokok menjelang fajar, maka Risang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dikenakannya bajunya sambil melangkah keluar dari biliknya. Seperti biasa Risang pun segera pergi ke Pakiwan, menimba air untuk mengisi jambangan. Kemudian mandi dan berbenah diri. Ia ingin berangkat ke Pajang sebelum matahari terasa membakar kulit. Namun seperti biasanya, ibunya tentu minta kepadanya, agar ia makan pagi lebih dahulu. Kemudian minta diri kepada kedua kakek dan kepada neneknya. Sehingga akhirnya Risang berangkat ke Pajang setelah matahari mulai naik dan sinarnya sudah terasa gatal di kulit. Demikian Risang lepas dari padukuhan induk, maka kudanya pun segera berlari kencang. Meskipun Risang sadar, bahwa ia tidak terikat oleh waktu, namun seakan-akan ada yang membuatnya tergesa-gesa. Namun yang kemudian dipikirkannya, apakah ia akan menemui Kasada lebih dahulu, atau ia akan singgah di rumah Riris. Lebih baik aku pergi ke Pajang lebih dahulu, berkata Risang kepada dirinya sendiri, sambil kembali ke tanah perdikan, aku dapat singgah di rumah Riris. Aku akan merasa lebih tenang karena aku tidak mempunyai kepentingan yang lain. Risang pun kemudian berketetapan untuk pergi ke Pajang lebih dahulu untuk menemui Kasada. Baru kemudian,
ia akan singgah di rumah Riris. Memang masih terbayang sikap Sumbaga yang memusuhi orang-orang yang datang ke rumah Ki Rangga di Payuda. Mudah-mudahan ia sudah berubah, desis Risang. Bahkan kemudian katanya kepada diri sendiri, ia akan menyadari bahwa ia telah salah langkah. Demikianlah, maka Risang pun telah berpacu dengan matahari yang semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menggigit kulit. Keringat pun mulai membasahi pakaian Risang. Namun Risang seakan-akan telah menjadi kebal akan sinar matahari. Setiap hari ia selalu berada di panasnya sinar matahari apapun yang dikerjakan. Ketika Risang memasuki gerbang kota Pajang, maka Risang telah memperlambat derap kaki kudanya. Jalan-jalan di dalam kota memang terasa lebih ramai. Orang berjalan hilir mudik, sementara ada juga di antara mereka yang berkuda. Bahkan anak-anak muda pun banyak yang berkuda melintas jalan-jalan raya. Bahkan kadang-kadang tanpa menghiraukan sibuknya lalu lintas di jalan yang semakin terasa sempit itu. Bukan jalannya yang menjadi sempit, tetapi muatannya lah yang bertambah-tambah. Apalagi sejak Pajang menjadi semakin tenang dalam kepemimpinan yang tertib. Risang memang sempat melihat-lihat keadaan kota sejenak. Namun ketika ia sampai di sebuah simpang tiga yang satu diantaranya menuju ke rumah Ki Rangga Kalokapraja, maka Risang justru memilih jalan yang lain, yang menuju ke barak prajurit Pajang yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Jayayuda dan beberapa orang Rangga. Di antaranya adalah Ki Rangga di Payuda, ayah Riris. Kedatangan Risang telah disambut dengan gembira oleh Kasada dan bahkan Ki Rangga di Payuda. Namun karena keduanya sedang sibuk di sanggar terbuka untuk melatih beberapa orang prajurit yang ditempa secara khusus, maka Risang pun dipersilahkan untuk menunggu sejenak. Baru beberapa saat kemudian, Kasada datang menemuinya dengan keringat yang masih membasahi tubuhnya. Sambil mengusap keringat di keningnya ia berkata sambil tertawa, "Aku minta maaf, tidak dapat segera menerima kedatanganmu." "Tidak apa, aku tahu bahwa kau bukan seorang penganggur di sini. Tetapi kau adalah seorang prajurit yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Nah, jika kau sedang menjalankan tugas, maka aku memang tidak boleh mengganggumu," berkata Risang sambil tertawa pula. Demikianlah, maka Kasada pun mempersilahkan Risang yang baginya terbiasa dipanggil Barata, ke bilik khususnya. Bersama Ki Rangga di Payuda, Kasada menerima Barata yang sudah beberapa lama tidak bertemu. "Bukankah segala sesuatunya baik di tanah perdikanmu?" bertanya Ki Rangga di Payuda. "Iya, Ki Rangga," jawab Barata, "segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan apapun juga sampai hari ini. Semoga untuk selanjutnya juga demikian," jawab Barata. Rasa-rasanya ia ingin segera menyampaikan berita gembira tentang tanah perdikannya. Namun ia masih menahan diri untuk menyimpan berita itu sampai pada saat yang tepat. Karena itu maka pembicaraan mereka justru telah bergeser ke sana kemari. Mereka berbicara tentang keselamatan lingkungan mereka masing-masing. Tentang pekerjaan mereka sehari-hari dan tentang apa saja yang dapat mereka bicarakan dengan gembira. Beberapa saat kemudian, maka Kasada pun telah menyelinap ke dapur untuk mengambil minuman bagi tamunya dari semboyan itu. "Ada juga hidangan di sini," desis Barata. "Sebentar lagi aku akan menghidangkan makan siang. Bukankah matahari telah melewati puncaknya?" jawab Kasada. Barata tertawa. Ki Rangga pun tertawa pula. Katanya, "Kau minta hidangan apa saja? Di sini tersedia sesuai dengan selera setiap orang di dalam barak ini." Baru kemudian setelah Barata minum, ia pun berkata, "Aku membawa berita yang bagiku sangat menggembirakan. Aku cepat-cepat datang kemari dengan harapan bahwa kalian pun akan dapat ikut bergembira bersama aku dan seluruh keluarga tanah perdikan Semboyan." "Berita apakah yang kau bawa?" bertanya Ki Rangga di Payuda sambil mengerutkan dahinya. Sementara Kasada pun nampaknya juga segera ingin tahu. Barata termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Apakah berita itu akan membuat Kasada ikut bergembira atau justru sebaliknya? Karena Barata tidak segera menjawab, maka Kasada pun mendesaknya, "Kau membuat jantungku berdebar-debar." Barata memandang Ki Rangga dan Kasada berganti-ganti. Keragu-raguan memang membayang di wajahnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Di tanah perdikan Semboyan akan dilaksanakan wisuda." "Wisuda?" Kasada mengulang, "Maksudmu wisuda kepala tanah perdikan Semboyan?" "Ya," jawab Barata dengan nada berat. Wajah Kasada tiba-tiba saja berbinar cerah. Sambil memberikan salam dan mengguncang tangan Barata, Kasada berkata, "Selamat Barata, selamat. Aku adalah orang yang pertama memberikan ucapan selamat kepadamu. Mudah-mudahan segalanya dapat berlangsung dengan lancar dan selamat." Wajah Barata pun menjadi cerah.
Ia melihat kegembiraan yang serta-merta di wajah Kasada. Bukan sekedar dibuat-buat untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Sementara itu, Ki Rangga pun telah menyampaikan pernyataan selamat pula kepada Barata. Dengan nada gembira Ki Rangga berkata, "Kau pantas untuk menjadi seorang kepala tanah perdikan. Meskipun sebenarnya kau masih terlalu muda, namun nampaknya kau telah ditempa oleh keadaan sehingga kau nampak cukup dewasa untuk menjadi seorang kepala tanah perdikan yang besar seperti Semboyan. Aku yakin bahwa pengalamanmu dan tuntunan yang kau terima dari orang-orang tua di tanah perdikan akan dapat membuatmu menjadi seorang yang sesuai dengan jabatan yang bakal kau sandang. Kepala tanah perdikan. Terima kasih Ki Rangga, aku mohon restu. Bukan saja dari kejauhan, tetapi aku mohon Ki Rangga dan Kasada merestui wisuda itu langsung di tanah perdikan Semboyan." Tegasnya, "Aku mohon Ki Rangga Dipayuda dan Ki Lurah Kasada bersedia hadir untuk menyaksikan wisuda itu." "Kapan wisuda itu akan dilaksanakan?" bertanya Kasada. "Masih sebulan lagi," jawab Barata. "Hari dan saatnya masih akan ditentukan kemudian." "Masih cukup waktu," desis Ki Rangga Dipayuda, "tetapi tolong beritahu kami jika saatnya telah mendekat. Aku benar-benar ingin datang ke tanah perdikan Semboyan di saat wisuda itu dilakukan." "Aku juga," berkata Kasada kemudian, "katakan kepastiannya saat wisuda itu dilakukan. Jangan terlalu dekat, agar aku dapat bersiap-siap." 5 hari dari jarak sebulan itu aku diminta untuk datang ke rumah Ki Rangga Kalokapraja untuk mendapatkan kepastian saat wisuda itu. Hari, saatnya dan salah seorang Nayaka Praja yang akan mewakili Kangjeng Adipati mewisuda kepala tanah perdikan itu. Sehingga kami di tanah perdikan mendapat kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, berkata Barata. "Waktunya hanya sepekan," bertanya Kasada, "tetapi sejak sekarang kami sudah dapat mempersiapkannya. Seandainya ada perubahan penting, maka Ki Rangga Kalokapraja tentu akan memberitahukan dengan segera," jawab Barata. Kasada mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Jadi waktunya hampir pasti sebulan lagi sejak kau mendapat keterangan tentang wisuda itu." "Iya," jawab Barata, "apalagi yang menyampaikan kepadaku adalah Ki Rangga Kalokapraja sendiri, sehingga menurut pendapatku maka segala sesuatunya tentu sudah masak." "Agaknya memang demikian," sahut Ki Rangga Dipayuda, "jika Ki Rangga Kalokapraja sendiri datang ke tanah perdikan Semboyan, maka agaknya semuanya sudah hampir pasti." Kasada mengangguk-angguk, namun tiba-tiba dahinya berkerut. Dengan nada ragu ia bertanya, "Apakah aku pantas memberitahukannya kepada ibu?" Pertanyaan itu telah mengetuk jantung Barata. Namun karena selain Barata dan Kasada hadir juga Ki Rangga Dipayuda, maka Barata pun berkata, "Nanti saja kita bicarakan." Agaknya Kasada pun tanggap akan jawaban itu, sehingga ia pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah. Bukankah kau tidak segera ingin kembali ke tanah perdikanmu? Aku harap kau bermalam di sini." Ki Rangga tentu tidak berkeberatan. Dan karena Ki Rangga tidak berkeberatan, maka biasanya Ki Tumenggung pun tidak berkeberatan pula. Ki Rangga tertawa. Katanya, "Tentu aku tidak berkeberatan. Jangankan 1 hari, 2 atau 3 hari pun aku dan tentu Ki Tumenggung juga tidak berkeberatan. Bukankah kau tidak akan membuat gaduh di sini?" Barata dan Kasada pun tertawa, meskipun kedua anak muda itu telah menyembunyikan satu masalah di dalam hati mereka masing-masing. Sebenarnya lah pertanyaan Kasada tentang ibunya, agak sulit untuk dapat dijawab oleh Barata. Apalagi ketika hal itu pernah ditanyakan kepada ibunya, Nyi Wiradana belum memberikan jawaban yang pasti. Namun baik Barata maupun Kasada berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan mereka. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh Kasada, maka Barata pun telah dibawanya pergi ke ruang yang lain bersama Ki Rangga. Ketika dengan heran Barata bertanya ia akan dibawa kemana, Ki Rangga Lahyanak menjawab sambil tersenyum, "Menurut sajalah. Kau tidak akan dibawa ke bilik tahanan." Baru kemudian Barata sadar, bahwa ia telah dibawa ke sebuah ruang yang agak luas di sebelah dapur. "Nah, aku ingin membuktikan kata-kataku," berkata Kasada, "kau akan memesan apa? Nasi liwet, serundeng kelapa, dendeng ragi, atau nasi rawon sandung lamur dengan lalaban ketimun dan senting kemangi?" Barata tertawa, namun katanya, "Karena aku tidak duduk di sebuah kedai, maka aku menurut saja, apa yang akan dihidangkan." "Bagus," jawab Kasada, "aku akan memesan nasi liwet, rawon dengan lalaban, sepotong daging ayam dan kerupuk udang." "Ah, jangan terlalu banyak macam lauknya. Aku terbiasa makan apa adanya," berkata Barata. "Tetapi kau sebulan lagi adalah kepala tanah perdikan," sahut Kasada.
Kirangga hanya tertawa saja. Dipandanginya saja Kasada yang pergi ke dapur untuk memesan makan bagi tamunya. Ternyata beberapa saat kemudian, seorang petugas di dapur telah menghidangkan makan yang dipesan. Semangkuk nasi, semangkuk lodeh kelui, sambal terasi dan sepotong daging lembu. Lalaban mentimun dan terung ungu. Kirangga tertawa melihat hidangan itu. Barata pun tidak dapat menahan tertawanya pula sehingga perutnya terguncang. Sementara itu Kasada berkata, "Nah, bukankah benar kataku? Lalaban mentimun, kau memang pandai membuat kejutan," berkata Barata. "Nasi liwet, rawon, sandung lamur, pupuk gending atau dada mentok dan kerupuk udang, sambal lombok goreng dan apa lagi. Tetapi ada yang tepat seperti yang aku tawarkan, lalaban mentimun," sahut Kasada sambil tertawa. "Tetapi adalah kebetulan, aku gemar sekali lodeh kelui," berkata Barata kemudian. Ternyata Barata tidak mengecewakan mereka yang memberikan suguhan. Nasi dan semua yang dihidangkan dimakannya dengan lahapnya meskipun ia tidak mampu menghabiskannya. Sementara itu Kirangga di Payuda merasa senang melihat keakraban antara keduanya. Namun dengan demikian justru terkilas bayangan hubungan kedua orang anak muda itu dengan anak gadisnya. Kedua-duanya nampaknya akrab dengan Riris, sementara memang sulit untuk mengatakan, yang manakah yang lebih baik dari keduanya. Namun bagi Kirangga di Payuda, Kasada yang seorang lurah prajurit itu mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan dirinya. Bahkan menjadi anak buahnya yang sedikit banyak akan mempunyai pengaruh terhadap hubungannya dengan anaknya, Riris. Namun Kirangga masih selalu menyimpan persoalan itu di dalam dadanya. Ia masih belum pasti apa isi Riris sebenarnya, khususnya terhadap kedua orang anak muda itu. Demikianlah malam itu Barata benar-benar bermalam di barak Kasada atas izin Ki Tumenggung sebagaimana diminta oleh Kasada. Namun dengan demikian, ketika malam mulai turun, maka keduanya telah terlibat dalam pembicaraan yang sungguh-sungguh. Tanpa hadirnya orang lain, maka Kasada dan Barata yang duduk di sebuah amben bambu panjang di serambi bilik Kasada telah mengulangi pembicaraan mereka. Kasada telah mengulangi lagi pertanyaannya, apakah ia dapat membawa ibunya untuk hadir pada upacara wisuda itu. Barata memang termangu-mangu, namun dengan terus terang ia berkata, "Kasada, aku belum dapat menjawab pertanyaanmu. Sebenarnya lah ibu sangat mempercayaimu. Ibu menganggap kau sebagai anaknya sendiri. Tetapi, ketika kami menyinggung tentang ibumu, apakah ibumu dapat hadir di tanah perdikan itu atau tidak, maka ibuku menjadi ragu-ragu. Jadi ternyata hal ini pernah kalian bicarakan juga di tanah perdikan?" Bertanya Kasada. "Kami telah membicarakan segala kemungkinan," jawab Barata. "Apakah ibumu telah mengambil keputusan?" Bertanya Kasada kemudian. Barata termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Ibu menyerahkan segalanya kepada kami." "Kami siapa?" desak Kasada. "Maksudku, aku dan orang-orang tua di tanah perdikan," jawab Barata. "Dan bagaimana keputusan mereka?" desak Kasada lebih lanjut. Barata memandang Kasada dengan tajamnya. Namun kemudian jawabnya, "Tidak ada yang menolak kehadiran ibumu. Jadi ibumu masih tetap bimbang?" bertanya Kasada dengan nada dalam. Bahkan hampir tidak terdengar oleh Barata. Barata menelan ludahnya. Dengan nada dalam ia berkata, "Kasada, aku harap kau dapat mengerti, kenapa ibuku masih saja ragu-ragu. Peristiwa berpuluh tahun yang lalu itu tidak mudah dilupakannya, karena hampir saja melepaskan nyawanya. Justru saat itu ibu sedang mengandung." Kasada mengangguk-angguk. Katanya, "Aku dapat mengerti Barata. Namun sekarang ibuku benar-benar telah menyesali perbuatannya. Bahkan ibu telah melakukan satu perbuatan yang sangat pahit bagi perasaannya. Entah aku pernah mengatakan hal ini kepadamu atau belum, bahwa ibuku telah membunuh laki-laki yang pernah hadir di dalam hidupnya. Seakan-akan merupakan satu putaran peristiwa, bahwa ibuku harus menebus dosanya." Barata menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa Warsi, ibu Kasada yang saat dilahirkan bernama Pugu itu, tentu sudah berubah sama sekali. Dengan nada lembut Barata kemudian berkata, "Kasada, biarlah aku berusaha meyakinkan ibuku. Tetapi di hadapan orang-orang tua di tanah perdikan, ibu sudah pernah menyerahkan persoalan itu. Tetapi itu belum dapat diartikan, bahwa ibumu benar-benar telah melupakan peristiwa yang sangat menyakitkan hatinya itu. Bahkan bukan saja melupakan, tetapi memaafkan." "Aku berjanji Kasada," jawab Barata, "aku akan meyakinkan ibuku sehingga ibuku akan melupakan dan bahkan memaafkan apa yang pernah terjadi itu. Aku berterima kasih kepadamu Barata. Dengan demikian tidak ada persoalan lagi di antara kita."
Kita akan dapat hidup tenang dalam lingkungan keluarga besar, berkata Kasada kemudian. Namun dengan nada rendah ia berkata, tetapi aku juga masih belum berbicara dengan ibuku. Apakah ibuku bersedia datang ke tanah perdikan semboyan juga masih satu pertanyaan. Bukan karena ibuku tidak dapat melupakan peristiwa yang pernah terjadi itu. Tetapi justru karena ibuku merasa tidak berharga lagi untuk menyentuh tanah perdikan semboyan. Apalagi mengaku sebagai anggota keluarga besar tanah perdikan itu. Tetapi aku pun akan meyakinkan, bahwa ibu telah dimaafkan oleh keluarga tanah perdikan semboyan. Kasada itu berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi dari mana kita akan mulai? Apakah aku menunggu kepastianmu bahwa ibuku dapat diterima di tanah perdikan kemudian aku minta ibuku untuk hadir di tanah perdikan atau sebaliknya? Aku akan bertanya lebih dahulu kepada ibuku, apakah ia akan datang ke tanah perdikan atau tidak. Jika ibu bersedia datang, maka barulah kau minta kepastian, apakah ibuku dapat diterima atau tidak, karena kedua-duanya mengandung kemungkinan dapat menimbulkan persoalan batin. Ya, Barata mengangguk-angguk. Ia pun menyadari, bahwa ibu Kasada akan dapat tersinggung, jika ia sudah menyatakan bersedia hadir, ternyata ibunya menolaknya. Sebaliknya seandainya ibunya akan bersedia menerimanya, namun ibu Kasada itu tidak bersedia hadir karena perasaan bersalah. Namun akan dapat menimbulkan salah paham seakan-akan Warsi itu menolak untuk hadir. Namun akhirnya Barata pun berkata, tetapi baiklah. Kita akan menyampaikan persoalan ini kepada ibu kita masing-masing. Sepekan sebelum wisuda kita akan bertemu lagi. Kita tentu akan dapat berbicara lebih lanjut. Aku setuju, jawab Kasada. Jika terjadi salah paham, kita akan berusaha menyelesaikannya. Dengan demikian maka akhirnya kedua orang bersaudara itu telah bertekad untuk menjadi jembatan antara kedua orang ibu mereka masing-masing agar mereka dapat melupakan permusuhan yang pernah terjadi untuk waktu yang lama. Malam itu, ketika terdengar suara kentongan di tengah malam, maka keduanya pun telah masuk ke dalam bilik Kasada. Barata yang bermalam di barak itu telah ikut tidur di bilik itu pula. Pagi-pagi sekali keduanya sudah terbangun. Barata pun segera pergi ke Pakiwan untuk mandi. Ia akan berangkat kembali ke tanah perdikan semboyan saat matahari terbit. Namun Kasada telah menghambat saat keberangkatan Barata. Katanya, kau belum mencicipi kendo udang barak ini. Kendo udang dengan sambal goreng ati rempela yang pedas. Rempeyek kacang goreng sangan dan empal daging lembu. Barata tertawa, tetapi ia tidak menolak. Waktu keberangkatannya diundurnya beberapa saat. Sementara itu ketika ia berada di ruang sebelah dapur bersama Kasada, maka yang dihidangkannya adalah oyok-oyok lembayung, kerupuk abang dan ikan lele yang digoreng kering. Sudah agak lama aku tidak makan kendo urang, desis Barata, kebetulan aku menemukannya di sini. Kasada tidak dapat menahan tertawanya sehingga para prajurit yang sedang makan di ruang itu berpaling kepadanya. Namun Kasada tidak menghiraukannya, apalagi ketika Barata pun tertawa pula. Bahkan beberapa orang prajurit yang melihatnya tanpa mengetahui persoalannya telah ikut tertawa pula. Demikianlah beberapa saat kemudian keduanya telah melangkah menghadap Kirangga di Payuda untuk minta diri sebelum mereka menghadap Ki Tumenggung. Beberapa orang prajurit yang telah mengenal Barata telah menyapanya pula, termasuk Kirangga Prangwiryawan. Kapan kau datang? Bertanya Kirangga. Kemarin Kirangga, jawab Barata. Kau tidak mau singgah ke milikku? Berkata Kirangga Prangwiryawan yang sudah merubah sikapnya terhadap Kasada. Besok lain kali Kirangga. Aku akan sering datang kemari, jawab Barata. Keduanya pun kemudian melanjutkan langkah mereka untuk menghadap Kirangga. Sementara itu Kasada pun berdesis, mudah-mudahan setelah ibu kita masing-masing dapat bertaut dan melupakan permusuhan yang pernah terjadi itu, maka di antara kita benar-benar tidak ada persoalan lagi. Barata mengangguk kecil. Katanya, kita akan selalu berdoa. Permusuhan tidak menguntungkan siapapun juga. Bahkan mungkin akan dapat menyeret kita ke dalam kesulitan. Kasada mengangguk-angguk, namun ia tidak berbicara lagi, karena mereka sudah berdiri di depan pintu Kirangga di Payuda. Ketika Barata minta diri, maka Kirangga di Payuda itu pun bertanya, apakah kau sudah singgah di rumahku? Belum Kirangga, dari semboyan aku langsung pergi kemari. Aku ingin segera menyampaikan berita gembira yang aku terima itu kepada Kasada dan Kirangga, jawab Barata. Terima kasih, sahut Kirangga. Namun ia pun berpesan, jika kau pulang nanti, tolong kau singgah sebentar di rumahku. Aku minta kau sampaikan berita gembira itu kepada keluargaku. Terutama Jangkung.
Aku akan membawanya pergi ke tanah perdikan besok pada hari wisuda itu agar ia menyaksikan kau di wisuda menjadi kepala tanah perdikan di tanah perdikan semboyan, pesan Ki Rangga. Barata tidak menyangka, bahwa ia justru mendapat alasan untuk singgah di rumah Ki Rangga. Karena itu sebelum Ki Rangga mengulang, Barata telah dengan serta-merta menjawab, baiklah Ki Rangga. Aku akan singgah di rumah Ki Rangga untuk bertemu dengan Jangkung. Terima kasih, desis Ki Rangga kemudian. Namun dalam pada itu wajah Kasada tiba-tiba berubah. Untunglah bahwa Barata dan Ki Rangga di Payuda yang sedang berbincang itu tidak memperhatikannya. Pada saat Barata berpaling kepada Kasada, maka Kasada telah berhasil menguasai perasaannya. Dalam pada itu, Barata pun telah mengajak Kasada untuk mohon diri kepada Ki Tumenggung Jayayuda. Marilah, aku antar kau menghadap Ki Tumenggung, berkata Kasada kemudian setelah ia menguasai perasaannya sepenuhnya. Setelah sekali lagi mohon diri kepada Ki Rangga di Payuda, maka kedua anak muda itu pun segera menghadap Ki Tumenggung Jayayuda. Barata pun telah mohon diri pula untuk segera kembali ke tanah perdikan semboyan. Demikianlah, sesaat kemudian, maka Barata pun telah menuntun kudanya keluar dari pintu gerbang barak Kasada. Kasada yang mengantarnya sampai ke pintu gerbang berdesis, hati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan kau tidak menemui hambatan apapun juga. Terima kasih, jawab Barata. Menjelang hari wisuda, sekitar sepekan sebelumnya, aku akan datang lagi, sekaligus menghadap Ki Rangga Kaloka Praja. Baiklah, jawab Kasada, sebelum itu aku akan menemui ibuku. Barata mengangguk sambil menjawab, aku pun akan berbicara dengan ibuku. Semoga tidak akan ada masalah apapun. Kasada tersenyum. Sementara Barata telah meloncat ke punggung kudanya sambil berkata, sampai bertemu. Kasada berdiri termangu-mangu. Ia melihat kuda dengan Barata di punggungnya, berlari sambil melemparkan debu. Semakin lama semakin jauh, sehingga akhirnya hilang di kelok jalan. Kasada menarik nafas panjang, seakan-akan anak muda itu ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Bahkan tiba-tiba saja timbul pertanyaan di hatinya, seandainya antara ibuku dan ibu Barata tidak lagi bermusuhan, apakah benar di antara kami tidak akan ada persoalan lagi? Kasada menggelengkan kepalanya, seakan-akan ingin mengibaskan pertanyaan-pertanyaan itu dari kepalanya. Namun justru terbayang di angan-angannya Barata yang singgah di rumah Ki Rangga di Payuda tidak untuk menemui Jangkung, tetapi justru menemui Riris. Sekali lagi justru bagaikan terngiang di telinganya pertanyaan, benarkah bahwa tidak ada persoalan lagi? Tiba-tiba saja Kasada melangkah dengan cepat memasuki baraknya. Sejenak kemudian, maka Kasada itu pun telah menenggelamkan diri dalam tugas-tugasnya. Namun beberapa orang anak buahnya, terutama pemimpin kelompoknya yang tertua melihat sesuatu yang lain pada Ki Lurah yang masih muda itu. Wajahnya seakan-akan dibayangi oleh mendung yang kelabu. Jika kedatangan sahabatnya yang dikenal bernama Barata itu disambutnya dengan gembira, namun setelah sahabatnya itu pergi seakan-akan meninggalkan kesan yang justru berlawanan. Tetapi tidak seorang pun yang berani menanyakannya kepada Kasada yang menjadi lebih bersungguh-sungguh melakukan tugasnya dari biasanya. Sementara itu, Barata telah melarikan kudanya di jalan-jalan kota yang ramai, sehingga karena itu, maka Barata tidak berani berpacu terlalu kencang. Baru kemudian setelah Barata keluar dari gerbang kota, maka kudanya pun berlari lebih cepat. Jalan tidak lagi seramai jalan-jalan dalam kota Pajang. Bahkan rasa-rasanya jalan terlalu lapang. Barata tidak tertarik lagi untuk melihat-lihat kota maupun isinya, karena ia ingin segera sampai ke rumah Ki Rangga di Payuda. Karena itu maka dengan tidak disadarinya kudanya berlari semakin lama semakin cepat, sehingga jarak yang memang tidak terlalu jauh itu telah ditempuhnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di perjalanan yang menjadi semakin dekat dengan rumah Ki di Payuda itu Risang tersenyum sendiri. Ia mendapat alasan yang kuat untuk singgah di rumah Ki di Payuda. Meskipun seandainya tidak ada pesan apapun Risang tetap akan singgah juga. Namun pesan itu telah membebaskannya dari beban apapun juga dengan niatnya singgah di rumah Ki di Payuda itu. Beberapa saat kemudian, maka Barata pun telah sampai di depan regol halaman rumah Ki di Payuda. Namun bagaimanapun juga, meskipun dengan pesan Ki di Payuda, Barata masih juga berdebar-debar, karena ia tidak dapat ingkar dari niatnya sejak ia berangkat dari rumahnya. Bahwa ia akan singgah di rumah Ki di Payuda untuk menemui Riris. Namun akhirnya Barata berhasil menenangkan perasaannya. Dituntunnya kudanya memasuki halaman sambil berkata kepada diri sendiri, bahwa ia akan mulai dengan pernyataan bahwa ia singgah atas pesan Ki Rangga di Payuda, karena ia baru saja pergi ke baraknya untuk menemui Kasada.
Barata menarik nafas dalam-dalam ketika yang menyambutnya pertama kali bukan Riris dan bukan pula Sumbaga. Tetapi Jangkung sendiri yang nampaknya sudah siap untuk pergi. Apalagi kudanya pun telah ditambatkannya pada sebuah patok di sisi halaman rumahnya. Dengan gembira Jangkung menyambut kedatangan Barata dan menyongsongnya ke halaman. "Marilah, naiklah," berkata Jangkung sambil mengambil kendali kuda dari tangan Barata. "Sudahlah," berkata Barata, "biarlah aku tambatkan sendiri. Bukankah aku sudah biasa datang ke rumah ini? Biarlah aku nampak seperti tuan rumah yang sangat ramah," jawab Jangkung sambil tertawa. Demikianlah, maka setelah menambatkan kuda Barata, Jangkung pun membawa Barata untuk naik ke pendapa dan mempersilahkannya duduk di atas tikar pandan yang sudah dibentangkan. "Kau datang dari mana? Dari rumah atau dari Pajang?" bertanya Jangkung. "Aku baru saja dari Pajang," jawab Barata, "aku pergi ke Pajang untuk menemui Kasada. Tetapi ketika aku pulang, Kirangga di Payuda berpesan kepadaku, agar aku singgah di rumahnya. Kirangga berpesan, agar aku menemuimu." "Oh, apakah ada yang penting?" bertanya Jangkung. "Tidak penting, tetapi aku memang harus menyampaikan sebuah pesan," jawab Barata. Namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah kau akan pergi?" "Tidak," jawab Jangkung, "aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku memang sedang malas hari ini." "Tetapi kudamu sudah kau sediakan di halaman," berkata Barata kemudian sambil memandang kuda Jangkung di tambatannya. "Aku justru baru pulang," jawab Jangkung sambil tersenyum. Namun Barata tahu bahwa Jangkung berbohong. Katanya, "Aku belum melihat jejak kaki kuda di regol halaman rumahmu itu." Jangkung tertawa. Katanya, "Aku lupa bahwa aku berbicara dengan seorang bekas prajurit. Agaknya kau belajar juga tentang menelusuri jejak." Barata pun tertawa pula. Katanya, "Aku hanya mengira-ira saja. Aku tidak benar-benar melihat jejak. Tetapi duduklah. Aku akan memberitahukan ibu dan Riris. Atau barangkali pesan itu khusus untuk aku sehingga ibu dan Riris tidak perlu mendengar?" bertanya Jangkung. Barata termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Pesan itu memang untukmu. Tetapi tidak ada salahnya Nyi Rangga dan Riris mendengarnya. Jika demikian, aku akan memberitahukan mereka dan yang penting, kau tentu haus juga," berkata Jangkung sambil bangkit. "Tidak, aku tidak haus," jawab Barata dengan serta-merta. Namun Jangkung melangkah ke pintu peringgitan sambil berkata, "Kau masih juga berpura-pura di sini." Barata hanya dapat tertawa sementara Jangkung pun segera hilang di balik pintu peringgitan itu. Sejenak kemudian Jangkung pun telah keluar lagi dari pintu itu bersama ibunya yang juga menyambut kedatangan Barata dengan gembira. Namun Baratalah yang merasa agak kecewa. Riris tidak ikut menemuinya, sementara ia merasa segan untuk menanyakannya. Bahkan Barata itu justru bertanya, "Aku tidak melihat Sumbaga. Apakah ia masih ada di sini?" "Iya," jawab Nyi Rangga, "ia masih berada di sini. Ia berada di belakang. Nampaknya ia sedang sibuk membelah kayu." Barata mengangguk-angguk, sementara Riris masih juga belum nampak keluar. Justru karena itu ia menjadi gelisah. Ia ingin menyampaikan pesan Ki Rangga sehingga juga dapat didengar oleh Riris. Dan Barata pun berharap bahwa Riris juga berniat untuk ikut pergi ke tanah perdikan semboyan di saat ia diwisuda. Namun sebelum Riris hadir pula di pendapa, Jangkung sudah bertanya, "Nah, apakah pesan ayah bagiku itu? Apakah ayahmu berpesan sesuatu bagimu?" bertanya Nyi Rangga. "Begitulah menurut Barata," jawab Jangkung. Nyi Rangga mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah pesan itu penting sekali?" "Tidak Nyi," jawab Barata sambil memperpanjang waktu. Ia masih berharap bahwa Riris akan hadir pula di pendapa, bukan pesan yang sangat penting. "Apakah aku boleh mendengar Nger?" bertanya Nyi Rangga. "Tentu Nyi, pesan itu sama sekali bukan sesuatu yang harus dirahasiakan. Seluruh keluarga dapat saja mendengar pesan itu," jawab Barata. "Jika demikian, katakanlah, aku juga ingin mendengar isi pesan itu," minta Nyi Rangga di Payuda. Barata menarik nafas panjang, namun tiba-tiba ia terkejut ketika ia mendengar pintu peringgitan berderit. Ketika ia berpaling, maka jantungnya pun berdenyut semakin cepat. Yang keluar dari ruang dalam adalah Riris sambil membawa sebuah nampan berisi beberapa mangkuk dan makanan. Ternyata sikap Riris tidak lagi dikekang oleh perasaan rindu. Setelah beberapa kali Barata mengunjungi rumah itu, maka Riris pun merasa bahwa hubungan mereka menjadi semakin wajar. Karena itu sambil meletakkan hidangan di tikar pandan, ia pun mempersilahkan, "Marilah Kakang, aku agak lambat menyiapkan minuman dan makanan."
Ah tidak, jawab Barata, justru begitu cepat sudah siap minuman panas dan makanan. Kebetulan ibu sedang merebus air, jawab Riris sambil bergeser mundur. Kau akan kemana? Bertanya Jangkung. Sementara Barata merasa cemas, bahwa Riris akan segera meninggalkan Pendapa karena ia ingin gadis itu juga mendengar pesan Kirangga Dipayuda bagi Jangkung. Aku akan menyiapkan makan siang, jawab Riris. Nanti sajalah, berkata Jangkung, sebaiknya kau ikut mendengarkan pesan ayah lewat Barata. Meskipun pesan itu ditujukan kepadaku, namun ibu dan kau boleh mendengarkannya. Mungkin pesan itu menarik juga bagi ibu dan bagimu. Ya, mudah-mudahan. Tiba-tiba saja Barata menyahut hampir di luar sadarnya. Bahkan setelah itu ia merasa malu kepada dirinya sendiri, seakan-akan ia telah memaksa Riris untuk ikut mendengarkan pesan Kirangga itu. Untunglah bahwa tidak ada kesan apa-apa yang timbul pada wajah Riris dan bahkan pada wajah ibunya. Namun Barata melihat sebuah senyum kecil di bibir Jangkung. Tetapi Jangkung pun segera berkata, "Nah, sekarang kita sudah berkumpul. Katakan pesan itu agar kami semuanya dapat mendengarnya." Barata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Aku akan menyampaikan pesan Kirangga." Sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Jangkung, tetapi karena pesan ini sama sekali bukan sebuah rahasia, maka aku akan menyampaikannya justru setelah semuanya berkumpul. Kirangga hanya mengangguk-angguk, sementara Riris menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Pesan itu memang bermula dari berita yang aku sampaikan kepada Kasada dan kemudian juga kepada Kirangga Dipayuda. Barata mulai menyampaikan pesannya kepada Jangkung sekeluarga. Berturut-turut Barata menceritakan keperluannya datang ke Pajang. Kemudian, bagaimana Kirangga berpesan kepadanya untuk menyampaikan pesan agar Jangkung bersiap-siap untuk ikut bersama Kirangga dan Kasada ke tanah perdikan Semboyan. "Jadi kau sudah akan diwisuda?" bertanya Jangkung. "Ya," jawab Barata agak ragu. "Kakang akan menjadi seorang kepala tanah perdikan?" bertanya Riris pula. "Ya," jawab Barata yang masih ragu. "Bukan main, kau akan menjadi kepala tanah perdikan termuda di Pajang." "Hei, bagaimana memanggil Kakang Barata kemudian? Ki Gede Barata atau siapa? Mungkin kau akan berganti nama," berkata Riris seperti pacar utah. Ah, Barata justru menjadi agak segan. Namun kalanya kemudian, semua itu belum terpikirkan sekarang. "Barata," berkata Jangkung kemudian, "aku berterima kasih bahwa kau telah membawa pesan ayah kepadaku. Sudah tentu aku akan menjalankan sesuai dengan kehendak ayah. Tetapi seandainya ayah tidak berpesan kepadamu, apakah kau tidak akan singgah dan memberitahukan hal itu kepadaku, sehingga jika aku pergi ke tanah perdikan Semboyan itu bukan sekedar ikut bersama ayah karena ayah menghendakinya. Tetapi aku pergi ke tanah perdikan karena kau memang mengundangku. Sehingga kehadiranku di tanah perdikan itu sepenuhnya karena aku memang diundang untuk hadir. Dengan demikian maka aku adalah tamumu. Bukan sekedar mengantarkan seorang tamu. Meskipun tamu itu ayahku." Wajah Barata menjadi tegang. Dengan tergesa-gesa ia menjawab, "Tentu Jangkung. Seandainya Kirangga tidak berpesan kepadaku, maka aku tentu singgah di rumah ini dan mengundangmu. Tetapi justru karena Kirangga Dipayuda sudah terlanjur memberikan pesan itu, maka agaknya kurang enak bagiku untuk tidak menyampaikannya." "Ah, kau jangan mengada-ada Jangkung," desis ibunya. Lalu katanya, "Kami mengucapkan terima kasih Nger, kau sudah menyampaikan pesan Kirangga kepada Jangkung. Aku sekeluarga mendahului mengucapkan selamat kepadamu. Mudah-mudahan kau dapat menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Meskipun sejak sebelum kau menjabat, kau sudah banyak terlibat dalam pemerintahan di tanah perdikan itu. Namun tanggung jawab sepenuhnya selanjutnya ada di pundakmu." "Terima kasih Nyi Rangga," jawab Barata. Namun Barata masih digelisahkan oleh sikap Jangkung. Tetapi Jangkung pun kemudian tertawa. Katanya, "Aku memang tidak merasa apa-apa. Justru karena aku yakin, bahwa Barata dipesan atau tidak dipesan oleh ayah, tentu akan singgah di rumah ini." "Kenapa kau yakin?" bertanya Barata yang menjadi kebingungan karena ia tidak tahu arah pembicaraan Jangkung. Namun Jangkung itu tertawa semakin keras. Katanya, alasan bahwa ia membawa pesan ayah justru untuk sekedar menyelubungi rencananya yang sebenarnya. "Ah," Barata berdesah. Ia mulai mengerti maksud Jangkung yang mulai menggodanya. Tetapi Barata justru merasa berbesar hati mendengarnya. Tetapi Jangkung tidak meneruskannya. Sementara itu, Ririslah yang bertanya kepadanya ibunya tanpa menghiraukan kelakar kakaknya yang tidak diketahui artinya itu. Apakah ibu juga akan pergi bersama ayah?
Ayahmu tidak mengajak aku pergi ke tanah perdikan. Kau dengar bahwa pesannya hanya ditujukan kepada Jangkung, jawab ibunya. Tetapi sebaiknya ibu pergi. Ibu berhak minta kepada ayah agar ayah mengajak ibu untuk pergi, minta Riris. Untuk apa? Bertanya ibunya. Di tanah perdikan akan ada sebuah wisuda. Bukan sebuah peralatan pernikahan atau peralatan yang lain. Karena itu, maka yang diundang tentu hanyalah mereka yang pantas untuk menghadiri wisuda itu. Seperti ayahmu dan Ki Lurah Kasada misalnya. Dalam upacara itu tentu tidak akan diundang perempuan-perempuan yang tidak ada hubungannya dengan wisuda itu. Aku kira satu-satunya perempuan yang hadir adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan yang sekarang. Ibu Angger Barata, tidak ada perempuan yang lain. Tetapi Riris mendesak, ibu tidak akan menghadiri upacara wisuda. Ibu akan menjadi tamu ibu Kakang Barata. Bukankah tidak ada salahnya seseorang datang bertamu kepada orang lain yang sedang mendapatkan anugerah apapun wujudnya? Ibu Riris tersenyum. Ia tahu maksud anak gadisnya. Jika ia pergi maka ada kesempatan baginya untuk ikut pula. Namun dalam pada itu Jangkung yang mengerti juga keinginan adiknya, mulai mengganggunya. Katanya, sebaiknya ibu tidak pergi. Kenapa? Bertanya Riris. Jika aku pergi dan ibu pergi, maka kau tidak mempunyai kawan di rumah. Memang di rumah ini masih ada beberapa orang pembantu dan bahkan Sumbaga. Namun apakah ayah, ibu dan aku sampai hati meninggalkan kau sendiri? Seandainya ibu memaksa untuk berangkat, maka sudah tentu bahwa aku akan tetap tinggal di rumah menemanimu. Kenapa kau harus tinggal? Kau boleh pergi sesukamu. Ikut ayah atau tidak, kau tidak usah memikirkan aku. Aku sudah cukup dewasa dan sudah mampu menentukan sikap sendiri, sahut Riris. Ah, bagaimanapun juga aku tidak akan sampai hati, Riris. Kau adalah satu-satunya adikku. Karena itu, aku atau ibu akan tinggal di rumah menemanimu, gumam Jangkung. Cukup, cukup, Riris hampir berteriak. Aku kasihan kepadamu jika kau harus tinggal di rumah sendiri, berkata Jangkung pula. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu, Riris mulai menjerit seperti biasanya jika ia mulai jengkel kepada kakaknya. Sudahlah, potong ibunya, kau masih saja selalu mengganggu adikmu. Kau tentu sudah tahu maksudnya. Dan Riris masih saja membiarkan dirinya diganggu. Jika kau biarkan saja, maka kakakmu akan jengkel sendiri. Jangkung justru tertawa semakin keras, sementara Riris beringsut mendekatinya. Jangan, jangan, Jangkung menjauhinya sambil menyeringai, aku sudah tidak akan mengganggumu lagi. Apalagi di sini ada Barata, sebaiknya kau jangan terlalu garang. Awas kau, geram Riris. Jangan sakiti aku, biarlah aku yang menanyakan kepada Barata apakah tanah perdikan Semboyan dapat menerima jika kami datang sekeluarga, berkata Jangkung kemudian. Barata yang hanya menunduk saja sementara Jangkung mengganggu adiknya, tiba-tiba telah mengangkat kepalanya. Pertanyaan itu memang ditunggunya. Karena itu, maka dengan serta-merta ia menjawab, tentu, kami akan menerima dengan senang hati. Apalagi jika ibu mengetahui bahwa Ki Rangga Dipayuda adalah pimpinanku langsung saat aku menjadi prajurit. Jangkunglah yang kemudian menyahut, nah, kau dengar. Ia sudah menjawab sebelum aku bertanya. Ah, kau, potong ibunya yang kemudian berkata kepada Barata, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu. Tetapi sebaiknya Angger Barata berhubungan lebih dahulu dengan keluarganya di tanah perdikan agar semuanya menjadi jelas dan pasti. Aku juga minta agar jika kelak keluarga Angger di tanah perdikan setuju bukan hanya sekedar karena perasaan segan. Tetapi kehadiran kami benar-benar tidak mengganggu. Karena kami tidak ingin membuat orang-orang yang sedang sibuk itu menjadi semakin sibuk pula. Tentu tidak Nyi Rangga, sahut Barata, kami akan membagi tugas. Mereka yang memimpin persiapan wisuda adalah justru datang dari Pajang. Sedangkan kami dari tanah perdikan hanya menyiapkan kelengkapannya saja, termasuk kepentingan kami sendiri. Tamu-tamu kami dan sanak kadang yang mungkin akan datang berkunjung. Tetapi bukankah tanah perdikan harus menyiapkan tempat-tempat penginapan bagi para pejabat dari Pajang? Bukankah itu sudah merupakan tugas yang sangat menyibukkan? Berapa buah rumah harus dipersiapkan? Sementara harus menyiapkan penginapan bagi kami pula, berkata Nyi Rangga Dipayuda. Namun yang menyahut adalah Riris, tetapi bukankah tanah perdikan Semboyan cukup luas, sehingga tidak akan penuh dengan para tamu dari Pajang? Kau jangan hanya memikirkan dirimu sendiri Riris, sahut ibunya, tetapi kita harus memikirkan kesulitan dan kesibukan orang-orang tanah perdikan Semboyan.
Riris tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi gelap. Sementara Barata berkata, "Nyi Rangga, aku akan bertanggung jawab bahwa kehadiran Ki Rangga di Payuda sekeluarga tidak akan menyulitkan kami. Sebelum aku berangkat ke Pajang kemarin, kami sudah mencoba menghitung-hitung, ada berapa buah rumah yang dapat kami pinjam dan kami siapkan untuk penginapan. Menurut perhitungan kami, maka rumah yang dapat disiapkan itu lebih banyak dari kebutuhan. Karena itu, maka aku memperhitungkan bahwa kehadiran Ki Rangga di Payuda tidak akan menambah beban kami." Nyi Rangga mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa Riris tentu akan sangat kecewa jika mereka tidak pergi ke Tanah Perdikan. Namun Nyi Rangga itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Segala sesuatunya akan aku bicarakan dengan Ki Rangga. Mudah-mudahan Ki Rangga tidak berkeberatan jika kami sekeluarga pergi ke Tanah Perdikan Semboyan." Namun yang menjawab adalah Jangkung, "Tentu tidak. Ayah tentu tidak akan berkeberatan. Peristiwa wisuda seorang kepala Tanah Perdikan adalah peristiwa yang jarang terjadi. Apalagi yang diwisuda adalah orang yang kita kenal dengan baik. Sedangkan yang mengundang kita sekeluarga adalah justru orang yang diwisuda itu sendiri." Nyi Rangga mengangguk. Namun ia masih juga berkata, "Tetapi bagaimanapun juga, biarlah ayahmu yang memutuskan." "Iya, sudah barang tentu ayah yang akan memutuskan," jawab Jangkung. Demikianlah, maka keluarga Ki Rangga di Payuda itu ternyata memang berkeinginan untuk pergi ke Tanah Perdikan Semboyan. Mereka memang ingin melihat peristiwa yang jarang sekali terjadi itu. Sementara itu Riris memang serasa mendapat dorongan lain untuk pergi ke Tanah Perdikan. Kecuali untuk menyaksikan satu peristiwa yang langka, juga ia ingin melihat Barata itu diwisuda menjadi kepala Tanah Perdikan. Riris sendiri tidak mengetahuinya kenapa ia merasa bangga bahwa Barata yang muda itu telah menerima jabatan sebagai seorang kepala Tanah Perdikan Semboyan, sebagaimana setiap kali ia mendengar orang memuji kemampuan Kasada serta kedudukannya sebagai seorang lurah prajurit dalam umurnya yang masih muda itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka Nyi Rangga pun telah mempersilahkan Jangkung menemani Barata karena Nyi Rangga akan pergi ke dapur. "Aku juga," berkata Riris kemudian, "bukankah Kakang tidak jadi pergi ke padukuhan sebelah?" "Tidak," jawab Jangkung, "aku memang tidak berniat untuk pergi sekarang." Sepeninggal Nyi Rangga dan Riris, maka Jangkung dan Barata telah berbicara tentang peristiwa yang menarik yang akan terjadi di Tanah Perdikan Semboyan itu. Peristiwa yang belum pernah dilihatnya. Bahkan Barata pun berkata, "Aku juga belum pernah melihat upacara semacam itu dimanapun. Tetapi sehari sebelumnya Ki Rangga Kaloka Praja akan datang dan mempersiapkan wisuda yang akan diselenggarakan itu. Sudah tentu dengan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus aku lakukan." Kasada mengangguk-angguk, sementara Barata bertanya, "Tetapi bukankah kau akan pergi?" "Tidak, aku sudah membatalkan rencana itu, di rumahku sedang ada tamu penting." Kepala Tanah Perdikan Semboyan. "Ah, kau," desis Barata. Lalu katanya, "Jika kau akan pergi, pergilah. Aku akan menunggumu. Tetapi aku tidak dapat terlalu lama di sini, karena aku akan melanjutkan perjalanan." "Tidak, kau tidak akan melanjutkan perjalanan hari ini. Kau akan bermalam di sini. Besok pagi kau baru akan meninggalkan rumah ini," berkata Jangkung. "Aku sudah bermalam di Pajang semalam. Jika aku bermalam lagi di sini, maka ibu tentu akan menunggu-nunggu kedatanganku," sahut Barata. "Bukankah kau bukan kanak-kanak lagi? Kau sudah akan diwisuda menjadi seorang kepala Tanah Perdikan," berkata Jangkung sambil tersenyum. "Tetapi justru karena aku akan diwisuda, ibu menjadi khawatir. Seperti seseorang yang akan memasuki upacara pengantin, maka selama sepekan ia tidak boleh keluar dari rumah." "Tetapi bukankah kau tidak akan menjadi pengantin? Bukankah sebulan lagi kau akan diwisuda menjadi seorang kepala Tanah Perdikan?" bertanya Jangkung. Barata pun hanya dapat tersenyum saja. Sebenarnya lah ia tidak ingin memaksa diri untuk meninggalkan rumah itu hari itu juga. Bahkan ia memang berniat untuk bermalam di rumah Jangkung itu meskipun sebenarnya keperluannya sudah selesai. Karena itu, maka Jangkung pun berkata, "Jika kau tidak berkeberatan untuk bermalam, marilah kita pergi bersama-sama." "Apakah aku tidak mengganggu kepentinganmu?" bertanya Barata. "Tidak, aku hanya akan menunjukkan kuda itu, karena seorang kawanku memerlukannya. Sebenarnya bukan kawanku itu sendiri yang akan memakainya, tetapi pamannya. Namun agaknya pamannya itu telah mempercayakannya kepada kawanku itu," berkata Jangkung. Lalu katanya pula, "Kuda itu pula lah yang akan aku bawa kepadanya karena nampaknya sesuai dengan keinginannya."
Barata termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah jika aku tidak mengganggu." Demikianlah keduanya pun kemudian minta diri kepada Nyi Rangga dan kepada Riris untuk pergi sebentar. Malam itu, Barata bermalam di rumah Jangkung. Ia sempat berbicara dengan Sumbaga yang dinilainya sudah berubah. Bahkan anak muda itu seakan-akan tidak lagi berminat untuk berbicara apapun juga. Bahkan selalu menghindarkan dirinya. Berbeda dengan Sumbaga, maka Riris justru menjadi semakin akrab dengan tamunya. Jarak di antara mereka seakan-akan menjadi semakin sempit. Riris tidak lagi segan untuk berbicara apa saja, bahkan bergurau sebagaimana ia bergurau dengan Jangkung dan dengan ibunya. Sikap Riris membuat hati Barata menjadi semakin berharap. Meskipun anak muda itu tidak pasti, namun ada semacam harapan yang terbersit pada sikap Riris. Tetapi Barata tetap berhati-hati. Ia tidak ingin menangkap bayangan yang setiap saat dapat lenyap tanpa bekas. Malam itu, Barata berbaring di pembaringannya sambil tersenyum. Udara di dalam bilik gandok rumah Jangkung itu terasa sejuk sekali, sehingga beberapa saat kemudian, setelah ia berbaring, maka ia pun segera tertidur. Mimpi yang manis telah menyambutnya di dalam tidurnya yang nyenyak. Namun dalam pada itu, di Pajang, di barak prajurit, Kasada berbaring dengan gelisah. Ia sudah menduga bahwa Barata tentu akan bermalam di rumah Ki Rangga di Payuda. Apalagi ia membawa pesan dari Ki Rangga untuk Jangkung. Dengan demikian ia mempunyai alasan untuk berlama-lama tinggal di rumah itu. Kenapa Ki Rangga tidak memerintahkan aku saja pergi menemui Jangkung dengan membawa pesannya? Kasada itu mengeluh di dalam hatinya. Namun Kasada masih selalu berusaha untuk mencari keseimbangan antara perasaannya dan penalarannya. Meskipun sampai lewat tengah malam Kasada belum dapat memejamkan matanya, namun ia akan berusaha untuk tetap menjaga hubungannya dengan Barata. Ia tidak bersalah, berkata Kasada kepada dirinya sendiri meskipun tanpa keyakinan. Namun katanya kemudian, ia dapat berbuat apa saja untuk menangkap burung dara itu. Tetapi sudah tentu aku juga mendapat kesempatan yang sama. Jika ia akan diwisuda menjadi kepala tanah perdikan, maka aku sudah menjadi lurah prajurit. Sementara aku masih berpengharapan untuk mendapat kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Tetapi angan-angannya itu tidak dapat menenangkan gejolak perasaannya. Namun ketika dini hari menjadi semakin dingin, Kasada pun akhirnya terlena pula. Dengan wajah yang buram ia tertidur beberapa lama. Namun ketika fajar menyingsing, maka ia pun telah terbangun sebagaimana kebiasaannya. Ketika Kasada membawa sebagian dari prajurit-prajuritnya yang tidak bertugas untuk melakukan pemanasan sebelum memasuki sanggar terbuka karena hari itu pasukannya mendapat giliran untuk mempergunakan sanggar itu, Barata yang berada di rumah Jangkung telah mandi dan berbenah diri. Ia ingin meninggalkan rumah itu sebelum matahari naik, agar sinarnya belum menggatalkan kulitnya. Tetapi Barata masih harus menunggu makan pagi baginya yang disiapkan oleh Riris. Namun demikian, dengan sabar Barata menunggu. Bahkan ia sama sekali tidak merasa gelisah bahwa matahari ternyata sudah naik. Bersama Jangkung, Barata duduk di ruang dalam untuk makan pagi. Ririslah yang melayaninya karena Nyi Rangga di Payuda sedang sibuk di dapur. Baru setelah matahari sepenggala Barata turun dari tangga pendapa rumah Ki Rangga di Payuda diiringi oleh Jangkung, Nyi Rangga dan Riris. Menjelang hari wisuda aku akan singgah lagi kemari, karena aku harus menghadap Ki Rangga Kalokapraja. Aku juga akan singgah di barak Kasada dan sudah tentu bertemu pula dengan Ki Rangga di Payuda, berkata Barata sambil melangkah turun ke halaman. Kami menunggu, sahut Jangkung. Lalu katanya pula, namun sebelumnya aku akan bertemu dengan ayah. Bagaimanapun juga aku harus minta pendapatnya. Demikianlah, sejenak kemudian maka Barata pun telah menuntun kudanya ke regol halaman rumah Ki di Payuda. Jangkung, Nyi Rangga dan Riris masih mengiringinya. Baru kemudian mereka berhenti setelah mereka berdiri di regol, sementara Barata telah siap untuk meloncat naik. Sekali lagi Barata minta diri dan sejenak kemudian maka ia pun telah melarikan kudanya meninggalkan regol halaman rumah Ki Rangga di Payuda itu. Kunjungannya ke rumah Ki Rangga ternyata cukup berkesan bagi Barata. Di sepanjang perjalanannya ia mengancam angan-angan apa yang sebaiknya dilakukan setelah ia benar-benar diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Semboyan. Sebuah tanah perdikan yang cukup besar dan berarti dibandingkan dengan beberapa tanah perdikan yang lain. Panas matahari yang berayun semakin tinggi di langit tidak dihiraukannya. Kudanya berlari menyusuri jalan-jalan bulak, di antara batang-batang padi yang hijau.
Sementara itu di rumahnya, Riris telah minta kepada ibunya, agar ibunya mendesak kepada ayahnya agar mereka benar-benar dapat ikut ke tanah perdikan Semboyan. Bukankah kakakmu Jangkung sudah berniat untuk menemui ayahmu untuk menyampaikan keinginanmu? Bukan aku, sahut Riris, tetapi ibu. Ibu yang minta kepada ayah agar ayah membawa ibu ke tanah perdikan Semboyan. Tentu saja ibu akan membawa aku. Aku ingin sekali melihat upacara wisuda itu. Sepanjang umurku, aku belum pernah melihatnya. Kau kira aku pernah melihatnya? Sahut ibunya. Jika demikian kita harus benar-benar pergi, berkata Riris, aku akan sangat kecewa sekali jika aku tidak sempat melihatnya. Bukankah ibu juga kecewa? Ya, sahut ibunya, sudah aku katakan, kakakmu akan minta kepada ayahmu. Kakang Jangkung tentu tidak bersungguh-sungguh. Ia hanya berpura-pura saja, gumam Riris. Jangan berkata begitu, berkata ibunya, jika kakakmu mendengar ia akan dapat tersinggung. Ia sudah bersedia untuk berbicara dengan ayah. Tetapi jika kau menganggapnya berpura-pura ia akan dapat mengurungkan niatnya. Riris tidak menjawab lagi, namun nampak wajahnya yang cemberut, sementara ibunya berkata, kau tidak boleh marah sejak sekarang. Apalagi ibu dan kakakmu sudah menyanggupinya. Jika ayahmu bersikap lain, maka itu persoalanmu dengan ayahmu. Kau dapat marah sepuas-puasnya kepada ayahmu. Riris masih berdiam diri, namun wajahnya tidak menjadi terang. Ternyata ibunya tidak menanggapinya lagi. Ia pun meninggalkan Riris yang duduk di amben dapur. Sementara itu ibunya telah tenggelam kembali dalam kerja yang sibuk. Dalam pada itu, di barak prajurit Pajang yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Jayayuda, Kasada memang merasa gelisah. Bukan hanya sehari, tetapi di hari berikutnya Kasada masih saja nampak tidak gembira seperti hari-hari biasanya. Ternyata Kasada juga mulai memikirkan ibunya. Apakah ibunya akan pergi ke Semboyan atau tidak? Terserah kepada ibu, berkata Kasada di dalam hatinya. Namun demikian ia merasa wajib untuk menemuinya dan mengatakan bahwa Barata akan diwisuda menjadi kepala tanah perdikan di Semboyan. Untuk itu, maka Kasada harus minta izin meninggalkan baraknya barang 2-3 hari. Meskipun hal itu bukan merupakan kesulitan baginya, namun Kasada merasakan bahwa ia sedang menghadapi persoalan yang rumit. Ia harus menjaga perasaan ibunya agar tidak terbenam ke dalam perasaan bersalah tanpa melihat jalan keluar. Namun demikian, ia masih juga harus menunggu sikap ibu Barata di tanah perdikan Semboyan itu. Tetapi keduanya sudah berjanji untuk berusaha mempengaruhi ibu mereka masing-masing agar pada suatu saat keduanya mampu bertaut kembali tanpa dihantui oleh kenangan masa lalu mereka masing-masing. Karena jika demikian maka untuk selamanya keduanya tidak akan dapat bertaut. Tetapi pada saat-saat Kasada merenung, maka timbul pertanyaan di dalam dirinya, apakah persoalan kedua orang perempuan itulah yang membuatku selalu gelisah? Bukankah Barata juga sudah berjanji untuk membujuk ibunya? Betapapun Kasada berusaha untuk ingkar, namun ia pada suatu saat ia harus mengakui, bahwa yang menggelisahkan benar baginya bukan persoalan ibunya dan ibu Barata, tetapi justru karena Ki Rangga Dipayuda sudah berpesan agar Barata singgah di rumahnya. Tetapi Kasada selalu berusaha untuk mengatasinya dengan penalarannya sehingga ia masih dapat mengendalikan diri menghadapi kegelihanannya itu. Namun kadang-kadang di luar sadarnya, perasaan itu muncul di permukaan. Dalam pada itu, Barata yang telah berada di tanah perdikannya dengan penuh gairah mempersiapkan segala sesuatunya menyongsong hari wisudanya. Sekali-sekali terdengar Barata itu melakukan sesuatu sambil berdendang. Wajahnya nampak selalu cerah dan sekali-sekali senyumnya nampak menghiasi bibirnya. Setiap orang tanah perdikan memang mengenal Barata yang lebih mereka kenal dengan nama Risang itu sebagai seorang yang ramah. Tetapi ia juga seorang yang bersungguh-sungguh dalam kerja. Namun pada saat terakhir Risang menjadi nampak lebih cerah dari sebelumnya. Meskipun demikian, di sanggar Risang tetap nampak bersungguh-sungguh. Ketiga orang gurunya, 2 orang kakeknya dan seorang neneknya yang sudah memiliki sebangsal pengalaman melihat bahwa di dalam hati cucunya itu agaknya sedang bersemi perasaan yang menompang harapan di masa depan. Bukan sekedar hari wisudanya yang akan berlangsung tidak lama lagi. Semakin dekat dengan hari wisudanya, maka di tanah perdikan Semboyan itu nampak menjadi semakin sibuk. Rumah-rumah yang dipersiapkan untuk menginap tamu-tamunya telah dibersihkan dan dibenahi. Termasuk rumah yang dipersiapkan untuk penginapan Ki Rangga Dipayuda dan keluarganya. Risang sangat berharap bahwa Ki Rangga Dipayuda benar-benar akan datang bersama Nyi Rangga, Jangkung dan Riris. Bahkan yang paling diharapkan datang adalah justru Riris.
yang kemudian menjadi sibuk bukan hanya di padukuhan induk Tanah Perdikan Semboyan. Tetapi para Demang pun menjadi sibuk pula. Mereka berniat untuk membuat seluruh Tanah Perdikan mendukung kegembiraan karena Tanah Perdikan itu akan mendapatkan seorang kepala Tanah Perdikan. Namun di dalam kegembiraan itu, Risang masih juga digelisahkan oleh kemungkinan bahwa sikap ibunya terhadap Ibu Kasada tidak sebagaimana diharapkan. Meskipun ibunya pernah berkata bahwa ia menyerahkan hal itu kepada para pemimpin di Tanah Perdikan, namun di saat-saat terakhir, ibunya akan dapat bersikap lain, yang akan dapat membuatnya berselisih paham dengan Kasada. Apalagi jika Kasada sudah terlanjur membujuk ibunya untuk bersedia hadir di Tanah Perdikan. Karena itu selagi masih ada waktu, Risang telah berbicara dengan ketiga orang gurunya. Dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Terutama dengan Bibi yang dianggap Risang sebagai seorang yang terlibat langsung dalam persoalan yang terjadi saat itu antara ibunya dengan Ibu Kasada. "Aku akan berusaha," berkata Bibi. "Aku mohon Bibi, aku sudah berjanji kepada Kasada, bahwa jika ibunya berniat untuk datang ke Tanah Perdikan saat wisuda, ibu tidak akan berkeberatan," desis Risang. "Tetapi kau juga harus dapat mengerti perasaan ibumu. Aku adalah orang yang saat itu menjadi orang upahan diperintah untuk membunuh ibumu saat ia mengandung kau. Jika saja saat itu hatiku tetap dikuasai oleh iblis, maka aku tentu sudah membunuh ibumu yang saat itu masih belum memiliki kemampuan apapun juga. Aku akan dapat membunuhnya semudah aku memijat buah ceplukan matang di semak-semak. Tetapi untunglah, bahwa sepeletik sinar dari Yang Maha Agung telah mengendalikan perasaanku sehingga aku tidak melakukannya," gumam Bibi hampir kepada diri sendiri. Risang mengangguk kecil. Katanya, "Aku mengerti Bibi. Cerita itu sudah aku dengar sebelumnya. Ini bukan sekedar cerita angger, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Akulah yang harus melakukan itu," sahut Bibi. Masih nampak gejolak perasaannya membayang di wajahnya. "Ya, Bibi, aku mengerti. Tetapi bukankah itu sudah lama lampau? Sedangkan Ibu Kasada pun sudah menyesali perbuatannya," berkata Kasada. "Aku tahu pasti, bahwa penyesalan itu bukan sekedar lamis, atau sekedar untuk menyelimuti noda-noda di dalam relung hatinya. Tetapi Ibu Kasada benar-benar telah berubah, sebagaimana Bibi juga berubah," berkata Risang. "Tetapi ada bedanya, aku berubah justru saat aku mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan dan mendapat keuntungan daripadanya. Tetapi Warsi tidak, ia berubah setelah keadaan memaksanya tanpa memberinya kesempatan lain." "Aku mengerti Bibi, tetapi aku mohon, apakah kita tidak dapat memaafkan kesalahan seseorang sementara itu kita selalu ingin dimaafkan apabila kita berbuat salah? Apapun alasannya perubahan itu sudah terjadi. Ibu Kasada yang bernama Warsi itu tidak mendendam sampai ke liang kuburnya. Sehingga ia mendapat kesempatan itu menyesali perbuatannya dengan jujur," berkata Risang dengan sungguh-sungguh. Bibi menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata perlahan-lahan, "Aku akan mencoba nyangger. Mudah-mudahan ibumu dapat memaafkannya. Tetapi ibu pernah mengatakan bahwa segala sesuatunya terserah kepada orang-orang tua dan para pemimpin di Tanah Perdikan Semboyan ini," desis Risang. Bibi tidak menjawab lagi, tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Demikianlah hari-hari dilalui dengan kesibukan di Tanah Perdikan Semboyan. Sementara itu di Pajang, Kasada telah minta izin kepada Kirangga di Payuda untuk menemui ibunya. Namun Kasada belum mengatakan kepentingannya. Meskipun ia pernah menyebut kemungkinan itu kepada Barata di hadapan Kirangga di Payuda, namun saat itu agaknya Kirangga memang tidak begitu memperhatikannya. Apalagi saat itu Barata sengaja mengelakkan pertanyaannya itu. Ternyata Kirangga memang tidak berkeberatan. Apalagi Kasada hanya minta izin untuk 2 hari saja. Tempat tinggal ibunya memang tidak sejauh Tanah Perdikan Semboyan. Karena itu, maka Kasada tidak memerlukan waktu terlalu lama di perjalanan. Dari baraknya Kasada berangkat sesaat setelah makan pagi. Dan sebelum matahari sampai ke puncak, Kasada telah menyusuri jalan menuju ke padukuhan tempat tinggal ibunya. Sebuah tempat tinggal yang sederhana yang dihuni oleh ibu dan bibinya yang hidup dalam keadaan sederhana pula. Sementara itu, kakek dan gurunya lah yang setiap kali sering menengok ibu dan bibinya dalam dunianya yang baru yang penuh kesederhanaan itu. Kedatangan Kasada telah disambut dengan gembira oleh ibu dan bibinya. Sudah agak lama mereka tidak bertemu. Karena itu, kehadiran Kasada merupakan tetes kesejukan di hati ibunya dan bibinya yang telah menganyam harapan yang lain terhadap anak muda yang telah diangkat menjadi lurah prajurit itu. Kasada memang tidak ingin merusak suasana itu.
Ia tidak segera mengatakan kepentingan menemui ibunya, karena Kasada tidak yakin apakah ibunya akan merasa gembira atau justru sebaliknya. Kepada ibu dan bibinya Kasada hanya mengatakan bahwa ia mendapat kesempatan untuk beristirahat selama 2 hari. "Kau akan bermalam di rumah ini selama 2 hari?" bertanya ibunya dengan penuh kegembiraan. "Iya, Ibu," jawab Kasada, "besok lusa aku harus sudah berada di barak kembali. Karena itu aku akan berangkat dari rumah ini pagi-pagi." Benar. Kegembiraan ibunya ternyata diungkapkan pula pada hidangan yang dipersiapkan bagi Kasada. Bibinya telah menangkap seekor ayam peliharaan mereka, kemudian memotongnya. Selama Kasada berada di rumah ibunya, ia dapat melihat bagaimana ibu dan bibinya mengisi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bekerja sebagaimana perempuan-perempuan di padukuhan itu. Ibu dan bibinya bercerita bahwa sehari-hari mereka juga turun ke sawah, ikut menanam padi di musim tanam dan ibu menuai padi di musim panen. Mereka mendapat upah yang dapat mereka pakai untuk menyambung hidup mereka. Namun di rumah keduanya juga memelihara ayam, menanam ketela, kacang panjang dan empon-empon untuk meramu obat-obatan. Di halaman dan kebun pun terdapat beberapa batang pohon kelapa yang kelebihannya dari keperluan mereka sendiri dapat ditukarkan dengan keperluan mereka sehari-hari. Bahkan pakaian dan keperluan mereka yang lain. "Tetapi kau tidak usah memikirkan kami, Ugu," berkata ibunya, "aku tidak ingin mengurangi penghasilan untuk ibu dan bibi. Jika penghasilanmu tersisa, maka kau dapat menabungnya untuk kepentingan masa depanmu. Apakah ibu tidak memerlukan bantuanku?" berkata Kasada. "Bukan tidak memerlukan, tetapi sementara ini keperluan ibu dan bibi sudah tercukupi. Upah yang kami dapatkan ditambah dengan penghasilan kebun dan ternak kami sudah cukup bagi kehidupan kami. Bahkan kami dapat menabung serba sedikit untuk suatu saat di mana kami menjadi semakin tua," berkata ibunya. Kasada mengangguk-angguk, tetapi kerongkongannya bagaikan tersumbat. Ibunya adalah seorang yang berilmu tinggi. Meskipun setelah perang tandingnya yang terakhir, ada sesuatu yang cacat sehingga ibunya tidak lagi mampu mencapai tataran yang lebih tinggi lagi, tetapi ibunya tetap seorang perempuan yang jarang ada bandingnya. Perempuan yang diketahuinya memiliki ilmu yang lebih tinggi hanyalah Ibu Barata dan mungkin neneknya yang juga menjadi guru ibu serta Barata sendiri. Namun perempuan itu sudah menjadi semakin tua sehingga keadaan wadaknya tentu sudah tidak mendukung ilmunya itu lagi. Dalam pada itu bibinya pun berkata, "Kerja ibumu sangat dipuji oleh orang-orang padukuhan ini. Ibumu dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari perempuan lain. Apakah saat menanam padi atau saat menuai padi? Bahkan ibumu mengerjakan sawah kami yang hanya sekotak itu sebagaimana laki-laki melakukannya. Mencangkul hampir sehari penuh dapat dilakukannya, yang bahkan kadang-kadang sempat membuat orang-orang padukuhan ini menjadi heran. Bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki." Kasada mengangguk-angguk, tetapi jantungnya serasa menjadi semakin bergetar. Kehidupan ibunya jauh berbeda dengan kehidupan Ibu Barata. Namun yang terjadi itu seakan-akan ibunya harus menuai buah hasil tanamannya sendiri. Namun di samping haru terbersit rasa bangga, bahwa pada saat-saat terakhir ibunya telah meninggalkan suatu kehidupan yang gelap, penuh nafsu dan dendam tiada berkeputusan. Namun Kasada juga terhibur ketika ia melihat ibunya justru tertawa sambil berkata, "Bukan hanya aku, tetapi bibimu bekerja jauh lebih keras. Tetapi ia memang masih lebih muda dari aku. Bahkan masih ada seorang laki-laki yang ingin mengambilnya sebagai istrinya. Justru seorang yang cukup terpandang di padukuhan ini. Apalagi laki-laki itu masih belum terlalu tua meskipun seorang duda beranak 5. "Ah, kau ini ada-ada saja," potong bibinya. Kasada sempat tersenyum. Sementara ibunya melanjutkan, "Tetapi aku berkata sebenarnya. Aku telah menolaknya," sahut bibinya. "Justru karena itu, laki-laki itu marah. Ia merasa orang berpengaruh di padukuhan ini. Tetapi kenapa lamarannya ditolak oleh perempuan miskin seperti kami?" berkata ibunya. Sementara itu bibinya berkata, "Ia tidak ingin mengawini aku untuk dijadikan istrinya. Tetapi ia hanya memerlukan tenagaku, karena aku dapat mengerjakan sawah seperti seorang laki-laki sebagaimana dilakukan oleh ibumu." Ibu Kasada tertawa. Kasada pun akhirnya tertawa juga. Ternyata dalam kemiskinannya itu ibunya sempat juga tertawa. "Tetapi laki-laki itu benar-benar marah," berkata ibunya kemudian, "bahkan pernah mengancam bibimu." "Apakah arti ancaman itu bagi bibi?" sahut Kasada. "Aku sudah melaporkan kepada Ki Bekel," berkata bibinya, "tentunya akan lebih baik bagiku daripada aku mempergunakan cara lain." Kasada mengangguk-angguk. Katanya,
Aku sependapat Bibi. Aku juga sependapat, berkata ibunya, kami tidak akan memilih jalan yang pernah kami tempuh beberapa saat yang telah lewat. Kasada tersenyum meskipun ada semacam gejolak di dalam jiwanya. Namun dengan demikian ia yakin, bahwa ibunya telah benar-benar berubah, sehingga baik bibinya maupun ibunya telah memilih jalan yang terbaik dalam tata cara pergaulan dan tatanan hidup di padukuhan itu. Ketika malam tiba di hari pertama, Kasada masih belum sampai hati mengutarakan kepentingan kedatangannya. Ia masih ingin ikut merasakan suasana kehidupan ibu dan bibinya sehari-hari. Namun Kasada juga merasa cemas, bahwa bibinya akan mengulangi permintaannya agar Kasada bersedia berpaling kepada anak gadisnya. Gadis yang belum pernah dilihatnya. Tetapi ternyata bibinya tidak melakukannya. Bibinya sama sekali tidak mengganggunya ketika ia kemudian berbaring di sebuah amben yang besar di ruang dalam rumah ibunya yang sederhana itu. Di hari berikutnya, Kasada justru berniat untuk pergi bersama ibu dan bibinya ke sawah. Katanya, aku ingin ikut merasakan kehidupan yang utuh di padukuhan ini. Bukankah aku juga sudah terbiasa berada di sawah? Kapan kau turun ke sawah? Bertanya ibunya. Bersama guru, jawab Kasada. Ibunya mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa masa kecil dan remajanya Kasada lebih banyak bersama dengan gurunya daripada bersama ibunya. Seperti yang dikehendaki oleh Kasada, maka mereka bertiga telah pergi ke sawah setelah Kasada menempatkan kudanya di halaman belakang. Meskipun ibunya sudah mengatakan bahwa padukuhan itu cukup aman, namun Kasada masih juga berhati-hati. Memang tidak banyak yang dikerjakan di sawah karena musim tanam sudah lewat. Mereka hanya ingin membersihkan rerumputan yang tumbuh di sela-sela batang padi yang hijau subur. Sawah kami hanya sekotak ini, berkata ibu Kasada. Kasada mengangguk-angguk, tetapi sawah itu memang tidak cukup luas untuk menghasilkan padi bagi persediaan makan mereka berdua, ibu dan bibinya. Ibunya yang melihatnya merenung, seakan-akan dapat menangkap perasaan anaknya. Dengan nada dalam ia berkata, hasil sawah ini memang tidak mencukupi Kasada. Tetapi jika kami berdua ikut menuai di sawah para tetangga, maka kami pun mendapat upah dari mereka. Setiap 9 ikat, kami mendapat seikat padi. Sehingga kadang-kadang kami justru mempunyai kelebihan padi di lumbung kami, yang dapat tukar dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Garam, gula kelapa dan kebutuhan dapur yang lain. Kasada mengangguk-angguk. Namun kalanya kemudian, tetapi, bukankah lebih baik jika ibu mempunyai sawah sekotak lagi sehingga tidak akan tergantung pada upah dari orang lain? Kami melakukan bergantian. Kami diupah untuk menuai padi di sawah tetangga, tetapi di hari lain, tetangga itu menuai padi di sawah kami, berkata ibunya, sehingga kami tidak merasa seorang lebih berarti dari orang lain. Meskipun demikian, tentu lebih baik jika sawah ibu dan bibi lebih luas dari yang ada sekarang, berkata Kasada. Tentu, jawab ibunya, tetapi belum terlalu mendesak. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, ibu, aku mempunyai sedikit uang tabunganku. Jika ibu dan bibi tidak berkeberatan, biarlah uang itu dijadikan sawah meskipun hanya sekotak kecil. Titik. Ibunya tersenyum. Namun dadanya cukup bergetar. Anak itu disia-siakannya sejak bayinya. Hampir dibuangnya. Namun setelah ia menjadi dewasa, ia masih juga mengerti tentang ibunya yang penuh noda-noda dosa itu. Karena itu, maka ibunya tidak kuasa menolak uluran tangan anaknya itu, meskipun ia masih bertanya, apakah kau sendiri tidak memerlukannya? Mungkin kau sudah merencanakan untuk membeli sesuatu bagi kebutuhanmu nanti. Bukankah sawah juga berarti tabungan? Kasada justru bertanya. Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, jika kau benar-benar ingin menabung dalam wujud sawah, maka biarlah aku mengusahakannya. Mungkin ada orang yang ingin mengurangi luas tanahnya yang berlebihan, yang tidak sempat menggarapnya. Jika ibu dan bibi tidak sempat menggarap sendiri, maka bukankah sawah itu dapat diserahkan orang lain? Berkata Kasada kemudian, tetapi bibinya berkata sambil tertawa, kami dapat melakukannya sendiri. Bahkan lebih dari 2-3 kotak. Kasada dan ibunya tertawa, namun suara tertawa itu terputus ketika mereka mendengar suara seseorang. Hei, apa kerja kalian di sini? Bukankah tidak ada kerja di sawah? Ketiga orang yang berdiri di pematang itu berpaling. Mereka melihat seseorang berdiri di jalan di sebelah kotak sawah mereka bersama dengan 2 orang yang agaknya pembantunya. Kasada yang belum mengenal orang itu bertanya, siapakah orang itu? Setan itu, desis bibinya. Tetapi ibunya sempat menyembunyikan senyumnya sambil berdesis, orang itulah yang pernah kita bicarakan. Orang yang ingin mengambil bibimu.
Di luar sadarnya Kasada pun tertawa kecil sambil berdesis, agaknya seorang yang cukup terpandang. "Ah kau," gumam bibinya. Namun dengan cepat disahut oleh ibunya, "Bukankah sudah aku katakan, bahwa ia seorang yang berpengaruh di padukuhan ini?" Namun bibinya melanjutkan, "Yang akan mengambil aku untuk menjadi budak di rumahnya. Jika aku bersedia menerima lamarannya maka pada suatu saat aku akan membunuhnya." Ibu Kasada tertawa, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sementara orang itu bertanya lebih keras, "Hei, apa kerja kalian di sini hei? Bukankah baru beberapa hari kalian membersihkan rumput dari sawah kalian ini?" Ibu Kasada terpaksa menjawab, "Tidak apa-apa, Ki Tunggul. Sekedar melihat, apakah rumput yang telah kami bersihkan itu tumbuh lagi." "Kemarilah kalian," teriak orang itu. Ketiga orang yang berdiri di pematang itu termangu-mangu. Sementara itu orang itu berteriak sekali lagi, "Kemarilah kalian, apakah kalian tidak mendengarnya?" Ibu Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berdesis, "Marilah." Daripada orang itu marah-marah. "Kenapa marah-marah?" bertanya Kasada. "Ia sudah terbiasa marah-marah," jawab ibunya. "Tetapi bukankah ia tidak berhak marah kepada setiap orang termasuk kepada bibi dan ibu?" bertanya Kasada. "Biarlah kita mengalah," berkata ibunya sambil melangkah menelusuri pematang mendekati orang yang memanggilnya itu. "Kedua orang itu pengawalnya," desis bibinya, "keduanya dapat berbuat kasar terhadap siapa saja. Bahkan orang yang belum dikenalnya sama sekali." Kasada mengangguk-angguk, ia pun condong untuk mengalah agar tidak terjadi persoalan. Apalagi justru ia sedang hadir di tempat itu. Sebagai seorang prajurit ia harus berusaha untuk menghindari timbulnya persoalan yang apalagi mengarah pada kekerasan. Hanya jika tidak ada jalan lain, maka ia bertindak untuk menegakkan pageran yang berlaku tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri. Demikian ketiga orang itu mendekat, maka orang yang dipanggil Ki Tunggul itu bertanya dengan tatapan mata tajam. Agaknya ia heran melihat kehadiran Kasada. Katanya, "Siapa anak itu?" Ibu Kasada menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya, "Anak itu adalah anakku." "Anakmu? Apakah anak itu belum pernah datang kemari?" bertanya Ki Tunggul. Ibu Kasada masih saja ragu-ragu. Dipandanginya anaknya sejenak. Baru kemudian ia menjawab lagi, "Tidak Ki Tunggul. Ia sudah sering datang kemari. Tetapi memang tidak terlalu sering. Ia tidak pernah tinggal di rumah lebih dari 2 hari sebagaimana sekarang ini." Ki Tunggul mengangguk-angguk. Namun ia bertanya lebih lanjut, "Di mana tempat tinggal anakmu jika ia tidak tinggal bersamamu di padukuhan ini?" Ibunya menjadi semakin bimbang. Namun Kasadalah yang menjawab, "Aku tinggal bersama paman, Ki Tunggul. Aku membantu kerja paman di sawah dan ladangnya yang agak lebih luas dari ladang ibu dan bibiku di sini." Ki Tunggul itu mengangguk-angguk. Namun ia masih saja memandangi pakaian Kasada yang meskipun tidak mengenakan pakaian seorang prajurit, namun pakaian itu dinilainya lebih baik dari pakaian anak-anak muda padesan yang setiap hari turun ke sawah. Tiba-tiba saja Ki Tunggul itu bertanya, "Di mana pamanmu tinggal?" Kasada pun menjadi ragu-ragu. Namun ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu maka ia pun kemudian berkata, "Paman tinggal sedikit di luar dinding kota raja." "Pajang maksudmu?" desak Ki Tunggul. "Ya Ki Tunggul," jawab Kasada. "Itulah agaknya maka kau berpakaian seperti anak-anak muda Pajang. Tetapi apakah kekayaan pamanmu cukup besar, sehingga kau dapat bergaya seperti anak orang yang meskipun tidak kaya, tetapi cukup berada?" Pertanyaan itu semakin membingungkan Kasada. Dengan tersendat ia kemudian menjawab, "Pamanku bukan orang kaya. Tetapi ia seorang yang sangat baik. Aku mendapat kesempatan cukup untuk menyesuaikan diri dengan kawan-kawanku. Sudah tentu aku harus tahu diri. Tidak menyesuaikan diri dengan anak orang-orang kaya yang memiliki apa saja yang diinginkannya." "Tetapi siapa yang kau maksud dengan pamanmu itu?" bertanya Ki Tunggul semakin mendesak. Namun tiba-tiba saja timbul pikiran aneh di kepala Kasada. Tanpa minta pertimbangan ibu dan bibinya ia menjawab, "Paman adalah bekas suami bibi ini. Aku datang khusus untuk menyampaikan pesannya." "Pesan apa?" dahi Ki Tunggul itu berkerut. "Paman minta bibi mau menerima paman kembali. Paman akan bersedia memenuhi permintaan bibi apapun juga. Termasuk memelihara itik," jawab Kasada. "Kenapa memelihara itik?" bertanya Ki Tunggul itu pula. "Paman bercerai dengan bibi karena soal itik. Bibi ingin memelihara itik, tetapi paman menolaknya. Pertengkaran pun merembet ke soal-soal lain dan membengkak sehingga akhirnya bibi meninggalkan paman," jawab Kasada. "Tidak,
Jawab Ki Tunggul, bibimu tidak akan kembali kepada pamanmu. Kau pun tidak usah kembali kepadanya. Kau dan bibimu dapat tinggal bersamaku. Aku akan mencukupi kebutuhanmu melebihi pamanmu itu. Kasada menarik nafas panjang. Katanya, terlambat, Ki Tunggul. Bibi telah menyatakan kesediaannya kembali kepada paman. Sebenarnya lah paman dan bibi belum resmi bercerai, jawab Kasada sambil berpaling ke arah bibinya. Wajah bibinya memang menjadi merah. Tetapi ia mengerti maksud Kasada. Karena itu ketika Ki Tunggul bertanya kepadanya maka bibi Kasada itu pun mengangguk membenarkan, aku memang belum bercerai. Kalian harus segera menyelesaikan perceraian itu berapapun besar biayanya. Aku akan menanggungnya dan aku ulangi lamaranku agar kau bersedia menjadi istriku. Hidupmu dan kakak perempuanmu bahkan kemenakanmu itu akan menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Bahkan seandainya kau kembali kepada suamimu yang tidak bertanggung jawab itu, berkata Ki Tunggul lantang. Tetapi bibi Kasada itu menggeleng. Katanya, aku sudah menyatakan untuk bersedia kembali kepada suamiku itu. Tidak, kau tidak boleh kembali kepadanya, Ki Tunggul itu hampir berteriak. Jangan berteriak begitu Ki Tunggul, cegah Ibu Kasada, nanti orang-orang yang sedang membersihkan rerumputan di sela-sela batang padinya itu berdatangan kemari. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa atasku, jawab Ki Tunggul dengan nada tinggi. Tetapi adikku tentu merasa malu. Persoalan yang penting ini tidak seharusnya dibicarakan di pinggir jalan bulak seperti ini. Sebaiknya kita bicarakan lain kali. Apalagi adikku telah memberikan jawabannya, desis Ibu Kasada. Aku minta kepastian, berkata orang itu. Aku sudah memberikan kepastian, jawab bibi Kasada itu. Aku tidak mau kau perlakukan semena-mena. Aku seorang yang berpengaruh di sini. Aku dapat mempergunakan pengaruhku untuk memaksamu, berkata Ki Tunggul dengan marah. Aku sudah melapor kepada Ki Bekel, jawab bibi Kasada. Jika Ki Tunggul akan memaksaku, maka Ki Bekel akan campur tangan langsung. Bukankah Ki Tunggul sudah mengetahui? Ki Bekel tidak berani berbuat apa-apa atasku. Kau kira Ki Bekel dapat melindungimu? Geram Ki Tunggul. Jika bukan Ki Bekel, aku akan menyampaikannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya, jawab bibi Kasada. Laki-laki itu menggeretakkan giginya karena marah. Katanya, aku tidak mau bertengkar di pinggir jalan. Tetapi bukan berarti aku tidak akan meneruskan niatku. Sementara itu kau sempat berpikir bahwa aku akan dapat mengangkatmu dan seluruh keluargamu dari lembah kemiskinan. Bibi Kasada tidak menjawab lagi. Sementara itu laki-laki itu pun berkata sambil bergeser dari tempatnya, jangan menunggu aku memerintahkan orang-orangku mengambilmu dengan paksa. Bibi Kasada masih tetap berdiam diri. Sementara Ki Tunggul itu pun mengajak kedua orang pengiringnya itu melangkah pergi. Laki-laki itu mempunyai mata yang tajam, desis Ibu Kasada sambil berpaling ke arah saudara sepupunya. Kenapa? Bertanya bibi Kasada. Ia dapat melihat kecantikan seseorang meskipun diselimuti oleh kemiskinan, jawab Ibu Kasada. Ah, desas saudara sepupunya, kau selalu saja mengganggu. Bukankah kau tidak bersungguh-sungguh? Ibu Kasada tertawa, namun ia pun kemudian berkata, sudahlah. Agaknya Kasada sudah cukup lama berada di sawah. Aku belum mohon maaf, bahwa aku telah menjawab asal saja, berkata Kasada kemudian, seharusnya aku mohon izin lebih dahulu kepada bibi sebelum aku membual. Tidak apa, jawabku untuk selanjutnya akan berpegang kepada bualanmu itu, jawab bibinya. Tetapi bukankah akhirnya orang itu mengetahui bahwa apa yang aku katakan tidak benar? Berkata Kasada kemudian, mudah-mudahan orang itu sudah melupakannya, jawab bibinya selanjutnya. Kasada hanya mengangguk-angguk saja. Sementara ibunya berkata, marilah. Sebaiknya kita pulang saja. Bertiga mereka pun kemudian meninggalkan sawah yang hanya sekotak itu. Di sepanjang jalan Kasada mengulangi niatnya untuk membeli sawah sekotak lagi agar tanah garapan ibu dan bibinya menjadi lebih luas, sehingga hasilnya akan cukup bagi mereka berdua untuk semusim. Dari panen sampai ke panen berikutnya. Ketika mereka sampai di rumah, maka Kasada pun telah ikut pula membantu kerja ibu dan bibinya. Membelah kayu bakar dan menimba air untuk mengisi gentong di dapur dan jambangan di pakiwan. Namun dalam pada itu, Kasada justru telah mulai digelisahkan lagi oleh keperluannya datang menemui ibunya. Ia sama sekali tidak memikirkan lagi laki-laki yang akan mengambil bibinya, karena bibinya tentu akan dapat menyelesaikannya sendiri dengan cara apapun yang dikehendaki oleh Ki Tunggul. Seandainya Ki Tunggul akan mempergunakan kekerasan, maka bibinya tentu akan dapat mengatasinya. Jika terpaksa maka ibunya pun tentu akan membantunya. Namun jika terjadi demikian,
maka kehadiran mereka di padukuhan itu tentu akan menjadi sorotan orang. Karena itu, ia sependapat justru bibinya melaporkannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya jika Ki Bekel tidak dapat mengatasinya. Namun apapun yang dilakukan oleh Ki Tunggul, tidak akan berbahaya bagi bibi dan ibunya asal Ki Tunggul tidak berbuat licik dan pengecut. Yang kemudian dipikirkan oleh Kasada, bagaimana ia akan mulai dengan sebuah pembicaraan tentang wisuda di tanah perdikan Semboyan. Tetapi aku harus mengatakannya, berkata Kasada kepada diri sendiri. Karena itulah, ketika mereka makan malam lewat senja, di bawah nyala lampu minyak yang redup, Kasada telah memaksa diri untuk menyampaikan keperluannya datang ke rumah ibunya. "Ibu," berkata Kasada sambil menelan nasi yang terakhir disuapkan ke mulutnya. Sejenak ia berhenti untuk meneguk wedang serai yang disediakan oleh bibinya. Ibunya mengerutkan keningnya. Ia melihat wajah dan suara Kasada yang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka ia pun memperhatikan anaknya itu dengan bersungguh-sungguh pula. "Ibu," Kasada mengulangi, "sebenarnya di samping aku datang untuk menengok ibu dan bibi, aku juga membawa sebuah berita yang aku tidak tahu, apakah ibu dan bibi menganggap penting atau tidak." Ibunya menarik nafas panjang. Katanya, "Aku sudah mengira, Ger. Agaknya kau tidak datang sekedar menengok ibu dan bibimu saja. Tetapi karena aku tidak yakin, maka aku menunggu sampai saatnya kau mengatakannya. Besok aku harus kembali ke barak pasukanku. Karena itu, maka malam ini adalah kesempatan terakhir bagiku untuk membicarakannya dengan ibu serta bibi. Katakanlah, Pugu, aku akan mendengarkannya dengan baik, berita apapun yang akan kau sampaikan. Hatiku sekarang sudah tidak lagi mudah terguncang setelah aku mengalami peristiwa yang telah melemparkan aku ke tempat ini dengan sikap dan anutan hidupku sekarang," sahut ibunya. Kasada menarik nafas panjang, lalu katanya dengan patah-patah, "Ibu, aku akan menyampaikan satu berita yang akan terjadi di tanah perdikan Semboyan." Ternyata dengan dingin ibunya berkata, "Katakanlah, Ger." Kasada termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Ibu, di tanah perdikan Semboyan akan diselenggarakan wisuda." Ibunya mengerutkan dahinya, namun ia pun cepat tanggap. Karena itu maka ia pun segera bertanya, "Angger Risang akan diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Semboyan?" "Iya, Ibu," jawab Kasada. Wajah ibu Kasada itu pun segera berubah. Secerah kegembiraan justru memancar dari sorot matanya. Sambil mengusap rambutnya yang sudah memutih tergerai di dahinya, maka ia pun berkata, "Syukurlah. Tanah perdikan itu tidak lebih lama lagi kosong tanpa seorang pemimpin yang sah. Dengan wisuda itu, maka tanah perdikan itu akan mempunyai seorang kepala tanah perdikan yang sebenarnya. Aku telah mendapat undangan untuk menghadiri wisuda itu, Ibu. Risang sendiri datang ke barakku untuk mengundang aku agar aku bersedia datang ke tanah perdikan di saat wisuda itu dilaksanakan beberapa pekan lagi," berkata Kasada. Ibunya mengangguk-angguk, namun dengan hati-hati ia bertanya, "Bukankah kau telah menyatakan kesediaanmu untuk datang?" "Iya, Ibu, aku sudah menyatakan bahwa aku akan datang," jawab Kasada. Sementara itu jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia berniat untuk mengatakan bahwa ibunya juga diharapkan untuk datang. Ibunya melihat sesuatu yang masih tersimpan di hati anaknya itu. Karena itu, maka ia pun justru berusaha untuk mengungkit agar yang tersimpan itu juga dilontarkan keluar. Karena itu, maka ibunya itu justru bertanya, "Apakah ada pesan yang lain yang kau bawa?" Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Ya, Ibu. Ada yang lain yang akan aku sampaikan. Katakan, Pugu. Kau tidak perlu ragu-ragu. Sudah aku katakan bahwa hatiku tidak lagi mudah terguncang." Kasada mengangguk kecil. Katanya, "Ibu, kami, maksudku aku dan Risang berharap bahwa ibu juga bersedia untuk datang." Meskipun ibunya sudah mengatakan bahwa hatinya tidak mudah terguncang, namun yang dikatakan oleh Kasada dengan ragu itu sempat membuat jantungnya bergetar lebih cepat. Namun sesaat kemudian, ibu Kasada itu telah menguasai perasaannya sepenuhnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Apakah Risang juga mengundang aku atau kau tawarkan kepadanya bahwa aku akan kau ajak serta? Apakah ada bedanya?" Justru Kasada bertanya kembali. "Tentu ada bedanya, Ger," jawab ibunya. "Jika kau tawarkan kepadanya bahwa aku akan kau bawa bersamamu, maka belum tentu jika hal itu berkenan di hatinya. Apalagi ibunya, seandainya kemudian ia mengiyakannya, mungkin hal itu hanya karena perasaan segan saja. Sehingga dengan demikian, maka Risang apalagi ibunya tidak menerima kedatanganku dengan ikhlas." Kasada mengangguk-angguk, sepercik keraguan telah membersit di hatinya.
Ia dapat mengerti perasaan ibunya. Namun ia pun telah berjanji kepada Kasada bahwa ia akan membujuk ibunya sebagaimana Kasada akan meyakinkan ibunya bahwa ibunya telah berubah. Untuk beberapa saat Kasada merenung. Namun kemudian ia pun berkata, "Ibu, sebenarnya lah bahwa aku dan Risang telah bersepakat untuk meyakinkan ibu dan ibu Risang, agar dapat menghapus jarak yang selama ini terbentang di antara ibu dan ibu Risang itu. Permusuhan yang telah lama berlangsung tidak akan dapat memberikan apapun juga, baik kepada ibu maupun kepada ibu Risang. Yang ada justru ketidaktentraman, ketegangan jiwa dan kebencian yang seakan-akan memburu sepanjang hidup kita." Ibunya mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Aku sependapat sepenuhnya dengan pendapatmu itu Kasada. Aku pun sebenarnya tidak berkeberatan untuk pergi ke tanah perdikan semboyan, sepanjang aku akan dapat diterima dengan hati terbuka." Kasada memandang ibunya dengan tajamnya, seakan-akan ingin melihat apakah isi hatinya sesuai dengan kata-katanya. Namun ibunya itu pun menjelaskan, "Aku berkata sebenarnya Kasada. Aku berada di pihak yang salah, yang harus menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih rendah. Tetapi aku tidak berkeberatan. Seandainya aku harus berlutut untuk mohon maaf sekalipun, hal itu akan aku lakukan." Justru setelah Iswari itu mau menerimamu dengan kedua belah tangannya, bahkan menganggapmu sebagai anak sendiri. Bagiku sekarang, aku memang sudah tidak ada harganya. Aku hanya dapat mengharap agar kau tidak mengalami nasib seperti aku. Jika tanah perdikan semboyan itu menerimamu dengan baik dan memberimu tempat selayaknya, maka aku tidak akan memberikan harga sama sekali bagi diriku sendiri. Kasada justru termangu-mangu. Ternyata sikap ibunya tidak sebagaimana dibayangkan. Ibunya tidak merasa tidak pantas datang karena merasa bersalah. Tetapi juga tidak ingin bersikap sebagai tamu yang terhormat. Ibunya justru bersedia direndahkan sebagai pengakuan atas kesalahannya. Perasaan Kasada tersentuh karenanya. Bagaimanapun juga ia tidak akan dapat melihat ibunya direndahkan dan apalagi dijadikan bahan pangawan-ewan, betapapun besar kesalahannya. Namun di samping perasaan itu, Kasada pun menganggap bahwa ibunya adalah seorang yang berhati jantan. Ia tidak gentar menghadapi kenyataan betapapun pahitnya. Bahwa dengan dada tengada ibunya sanggup mengakui kesalahannya, adalah pertanda bahwa ibunya bukan seorang yang berjiwa kerdil. Sebagaimana diingatnya, apa yang pernah dilakukan ibunya, maka ibunya memang mempunyai landasan jiwa yang kuat. Namun yang pada saat itu jalan yang ditempuh oleh ibunya adalah jalan yang sesat. Karena itu, maka dengan suara yang bergetar Kasada berkata, "Ibu, kita akan pergi ke tanah perdikan dalam keadaan wajar. Mungkin ibu memang membawa beban. Tetapi sudah tentu bukan niat Risang untuk menghadapkan ibu pada sebuah pengadilan. Karena itu, jika kita pergi ke tanah perdikan, maka kita akan menyatakan ikut bergembira bahwa Risang telah diwisuda menjadi kepala tanah perdikan semboyan." Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan dengan senang hati datang ke tanah perdikan semboyan. Apapun yang akan aku alami di sana. Aku sudah merasa bersyukur bahwa kau mendapat undangan langsung dari Risang sendiri. Apalagi jika Risang itu juga mengundang aku." Kasada mengangguk kecil sambil menjawab, "Terima kasih atas sikap ibu yang justru terbuka. Sejak semula aku merasa cemas bahwa ibu akan berkeberatan karena berbagai pertimbangan. Nah, katakan kepada Risang, bahwa aku bersedia untuk datang ke tanah perdikan semboyan saat ia diwisuda," berkata ibunya, "asal kau yakin bahwa kesediaannya menerima aku bukan karena terpaksa. Apalagi ibunya, justru karena ia bersikap baik kepadamu. Tentang apa yang akan dilakukan atasku aku tidak akan menghiraukannya." Kasada mengangguk-angguk pula. Katanya, "Jika demikian, pada saatnya aku akan datang menjemput ibu dan sudah tentu bibi. Aku mohon bibi bersedia menemani ibu ke tanah perdikan semboyan." Bibinya mengangguk sambil menjawab, "Sudah tentu aku akan bersedia menemani ibumu. Selama hidupku aku belum pernah menyaksikan wisuda seorang kepala tanah perdikan. Dengan datang ke semboyan, agaknya aku akan dapat bercerita tentang upacara itu." Kasada menarik nafas dalam-dalam. Persoalannya dengan ibunya sudah selesai. Nampaknya ia pun tidak akan terlalu banyak dibebani persoalan apabila ibu Barata berkeberatan menerima kehadiran ibunya, karena ibunya justru sudah mengatakan, bahwa ia akan datang jika ia akan dapat diterima dengan ikhlas, apapun yang akan terjadi atas dirinya di tanah perdikan kelak. Jika ibu Risang ternyata kemudian tidak ikhlas, maka ibunya tidak akan merasa sakit hati karena telah ditolak. Tetapi,
Bagaimanapun juga Kasada tentu akan berusaha untuk menempatkan ibunya pada kedudukan yang wajar meskipun ibunya sendiri sudah mengaku bersalah dan akan menerima perlakuan yang bagaimanapun juga kelak. Karena itu, maka Kasada pun kemudian berkata, "Baiklah ibu. Dengan demikian maka aku sudah mendapat satu kepastian bahwa ibu akan datang ke tanah perdikan. Tetapi tentu saja tidak akan diperlakukan seperti seorang tertuduh di depan perdata yang akan mengadilinya atau justru seperti seorang terhukum yang harus menjalani hukumannya. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bakal timbul Kasada. Aku datang ke tanah perdikan hanya akan menyampaikan ucapan selamat dengan ikhlas kepada Angger Risang, sebagaimana sikap Ibu Risang yang dengan ikhlas menerimamu dalam rangkuman keluarga tanah perdikan semboyan meskipun ia dan orang-orang tua di tanah perdikan tahu siapakah ibumu," berkata ibunya. Mudah-mudahan wisuda itu juga menjadi batas pertautan kembali seluruh keluarga tanah perdikan semboyan tanpa saling curiga-mencurigai, berkata Kasada dengan nada dalam. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum menjawab, mereka telah dikejutkan oleh ketukan perlahan-lahan pada daun pintu rumah mereka yang memang sudah tertutup. "Siapa?" bertanya Bibi Kasada. "Buka pintunya," terdengar suara geram di luar. Ketukan di pintu itu bahkan terdengar semakin kertas. "Siapa?" bertanya Bibi Kasada itu pula. "Buka saja pintunya, aku akan berbicara." Kasada pun segera tanggap. Katanya, "Orang yang tadi siang kita temui di sawah." Ibunya mengangguk sambil berdesis, "Ya, Ki Tunggul. Nampaknya ia sudah benar-benar gila." "Aku tidak akan membuka pintu," geram Bibi Kasada. "Bukalah," minta Ibu Kasada, "nanti pintu itu rusak dan kita harus memperbaikinya. Atau biarlah Kasada membuka pintu itu. Silahkan mereka masuk." Ki Tunggul tentu tidak sendiri. Kasada pun bangkit dari tempat duduknya sementara wajah bibinya menjadi buram. Bahkan ia pun berdesis, "Jika mereka mempergunakan kekerasan, apakah kita akan melayaninya? Lalu bagaimana anggapan tetangga-tetangga terhadap kita? Sikap mereka tentu akan berubah. Mereka akan menganggap kita sebagai hantu-hantu betina yang dijauhi orang. Mumpung ada Kasada, besok pagi-pagi kita menghadap Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Malam ini kita tidak usah ikut campur," jawab Ibu Kasada. Bibinya tidak membantah lagi, sementara pintu pun diketuk semakin keras. Sehingga Kasada harus menjawab, "Ya, aku sedang berjalan menuju ke pintu." Sejenak kemudian, Kasada telah mengangkat selarak pintu lerek yang terbuat dari anyaman bambu itu. Ia mundur beberapa langkah ketika tiba-tiba saja Ki Tunggul dan dua orang pengikutnya memasuki rumah itu. "Aku datang dengan maksud baik," berkata Ki Tunggul. "Marilah, silahkan duduk, Ki Tunggul. Tempatnya masih dikotori sisa-sisa makan yang belum sempat kami singkirkan, karena kami sedang berbincang-bincang." Ibu Kasada itu mempersilahkan sambil membenahi mangkuk-mangkuk yang masih berserakan di amben bambu yang juga dipergunakan Kasada untuk tidur. Ki Tunggul tidak menjawab, tetapi ia pun segera duduk di amben itu pula, sementara dua orang pengiringnya berdiri tegak di sebelahnya. Seorang di antaranya meletakkan tangannya pada hulu goloknya yang besar, sedang yang lain menyilangkan tangannya di dadanya. Kasada pun kemudian juga duduk di amben itu pula di sebelah bibinya. Sementara ibunya beringsut, justru ke tengah. "Kedatangan Ki Tunggul malam-malam telah mengejutkan kami," desis Ibu Kasada. "Belum terlalu malam," jawab Ki Tunggul, "baru saja senja lewat." Rumah sebelah menyebelah pintunya masih terbuka. Hanya rumah ini sajalah yang sudah menyelarak pintu rumahnya. "Agaknya kami sudah tidak mempunyai kepentingan apa-apa lagi di luar, Ki Tunggul. Karena itu, maka kami telah menyelarak pintu rumah kami," berkata Ibu Kasada kemudian. "Baiklah, aku akan segera mengatakan kepentinganku datang kemari. Sudah aku katakan, bahwa aku berniat baik. Aku akan meneruskan pembicaraan kita di Bulak tadi. Aku memang tidak mau bertengkar di jalan meskipun tidak akan ada orang yang berani menegurku. Tetapi aku semata-mata menghormati kalian, perempuan yang katanya merasa malu ribut-ribut di pinggir jalan." Ibu Kasada, bibinya dan Kasada sendiri tidak menjawab. Mereka menunggu Ki Tunggul itu berkata selanjutnya meskipun mereka sudah dapat menduga, apa yang akan dikatakannya. Sebenarnya lah sejenak kemudian Ki Tunggul itu berkata, "Aku akan melanjutkan pembicaraan kita. Aku benar-benar berniat untuk melamarmu. Sudah hampir setahun aku menduda. Bukankah sudah cukup lama anak-anakku hidup dalam kegersangan karena mereka tidak mempunyai seorang ibu? Di mana ibu-ibu mereka?" bertanya Bibi Kasada. Sementara Kasada pun mengerutkan keningnya, karena kesan dari pertanyaan itu adalah bahwa istri laki-laki itu tidak hanya satu.
Ki Tunggul menjadi tegang mendengar pertanyaan itu. Jawabnya, kau tidak perlu tahu kemana mereka pergi. Tetapi mereka adalah perempuan-perempuan yang tidak tahu diri. Perempuan-perempuan malas yang hanya pandai menghabiskan uang untuk bersolek dan membeli barang-barang perhiasan yang tidak sewajarnya. Karena itu mereka sudah aku usir dari rumahku. Aku tidak peduli kemana mereka akan pergi dan apa yang akan mereka lakukan kemudian, karena itu sudah bukan tanggung jawabku lagi. Tetapi ternyata anak-anak mereka membutuhkan mereka, berkata Bibi Kasada. Sudahlah, jangan hiraukan mereka, aku memerlukan kau, itu saja. Kau akan menjadi istriku dan menjadi ibu dari anak-anakku. Kau akan dapat hidup lebih baik daripada hidup di gubuk yang miring ini, berkata Ki Tunggul. Gubuk ini tidak miring, Ki Tunggul, sela Kasada tiba-tiba sambil tersenyum. Namun Ki Tunggul itu membentak, kau anak dungu. Kau tentu tahu bahwa gubuk ini buruk, kotor dan pengap. Kasada tidak menjawab lagi, tetapi ia menyembunyikan senyumnya sambil menunduk dalam-dalam. Sementara Bibi Kasada itu menjawab, Ki Tunggul, bukankah sudah aku katakan bahwa aku akan segera kembali kepada suamiku? Karena itu, aku tidak dapat memenuhi keinginan Ki Tunggul. Apalagi aku pun termasuk perempuan yang malas dan tidak mempunyai kelebihan apapun dari perempuan-perempuan lain. Tetapi kau terbiasa bekerja keras. Kau dapat bekerja sehari penuh di sawah melampaui ketahanan kerja seorang laki-laki. Bukankah itu satu kelebihan? Berkata Ki Tunggul. Kasada pun tahu pasti mendengar jawaban itu, bahwa bibinya memang tidak akan dijadikan seorang istri yang sewajarnya. Tetapi ia akan menjadi seorang budak. Karena itu, maka di luar sadarnya timbullah kebenciannya kepada Ki Tunggul itu. Namun Kasada berusaha untuk tidak mencampuri persoalannya jika tidak terpaksa. Sementara itu, bibinya pun menjawab, sudahlah Ki Tunggul. Aku tidak akan dapat kau jadikan istrimu sekaligus budakmu. Sebaiknya kau lupakan saja. Dalam waktu dekat, suamiku tentu akan datang kemari. Soalnya tinggal, apakah aku akan mengikut suamiku ke Pajang atau suamiku yang akan tinggal di sini? Wajah Ki Tunggul menjadi merah. Katanya, kau tahu bahwa di padukuhan ini tidak seorang pun yang dapat mencegah kemauanku. Karena itu pikirkan masak-masak. Jika aku tidak mendengar kabar bahwa kau akan kembali ke suamimu, aku akan memberimu kesempatan berpikir beberapa hari lagi. Tetapi justru karena anak itu membawa-bawa kabar bahwa kau akan kembali pada suamimu, maka aku harus mendapat kepastianmu sekarang. Aku tidak mau terlambat. Aku sudah memberimu kepastian, jawab Bibi Kasada. Jangan membuat aku marah, berkata Ki Tunggul, jika kau mengharap perlindungan dari Ki Bekel, itu akan berarti sia-sia. Ki Bekel tidak akan berani menentangku, ia sudah berada di bawah pengaruhku. Jika demikian aku akan melaporkannya kepada Ki Jagabaya. Bahkan jika perlu Ki Demang, karena Ki Tunggul tahu bahwa Ki Jagabaya adalah seorang yang berpegang teguh pada pageran bebrayan sehingga Ki Jagabaya tentu akan bersedia melindungiku, berkata Bibi Kasada. Kau tidak akan mendapat kesempatan, berkata Ki Tunggul. Besok pagi-pagi aku akan pergi ke rumah Ki Jagabaya. Aku sudah tahu rumahnya meskipun agak jauh, berkata Bibi Kasada. Kau tidak akan sempat melakukannya meskipun besok pagi-pagi, karena malam ini aku sudah memutuskan membawamu ke rumahku. Aku sudah terlalu sabar menunggumu. Tetapi aku tidak mau didahului oleh suamimu, berkata Ki Tunggul. Tidak, Bibi Kasada hampir berteriak. Kau kira aku apa sehingga kau akan dapat membawaku sekehendakmu sendiri? Aku tidak peduli, berkata orang itu. Sambil memberi isyarat kepada kedua orang pengiringnya Ki Tunggul itu berkata, aku sudah tidak dapat menahan diri lagi. Kau malam ini harus sudah berada di rumahku. Kau harus berganti pakaian yang pantas sebagai istriku sehingga kecantikanmu akan semakin nyata. Tidak, wajah Bibi Kasada menjadi merah. Namun ketika ia melihat Kasada, maka ia pun mencoba untuk menahan diri. Seperti yang dikatakannya sendiri, ia tidak mau menjadi seorang perempuan yang terasing, karena ia memiliki kemampuan berkelahi. Ia telah berhasil mengatasi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga ia tidak ingin merusaknya jika tidak terpaksa sekali. Karena itu, maka ia menyerahkan persoalannya kepada Kasada agar jika Ki Tunggul itu mempergunakan kekerasan, anak muda itu dapat mengatasinya. Kedudukan perempuan di desa kecil ini berbeda dengan kedudukan Warsi di padepokannya atau Iswari di tanah perdikannya, berkata Bibi Kasada itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah ketika kedua orang pengikut Ki Tunggul itu mulai bergerak, Kasada berkata, Ki Tunggul. Bibi telah menyatakan sikapnya, sebaiknya Ki Tunggul juga menghormati haknya. Karena itu,
Ki Tunggul jangan memaksa bibi untuk tunduk kepada kemauan Ki Tunggul. Apalagi menurut kesimpulanku dari pembicaraan Ki Tunggul dan bibi, sebenarnya lah bibi tidak akan menjadi seorang istrinya dengan hak sepenuhnya sebagai seorang istri yang wajar. Tetapi bibi akan menjadi seorang istri yang dibebani oleh pekerjaan yang berat karena bibi mampu bekerja keras. Karena itu, biarlah bibi kembali kepada paman tanpa gangguan orang lain. Termasuk Ki Tunggul. Kemarahan Ki Tunggul menjadi semakin menyala di dadanya. Dengan lantang ia berkata, "Kau anak yang masih berbau kencur. Kau mau apa? Sebaiknya kau bujuk agar bibimu dapat berpikir bening sehingga ia bersedia ikut bersamaku. Kau pun boleh ikut bersamaku dan ibumu sekaligus. Sawahku cukup luas untuk kalian kerjakan menurut kehendakmu." Kasada menggeleng. Katanya, "Sudahlah, kami sudah cukup memberikan penjelasan. Sekarang aku mohon Ki Tunggul pulang saja agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan." Seorang di antara pengiring Ki Tunggul itu nampaknya tidak sabar lagi. Karena itu maka ia pun maju selangkah mendekati Kasada sambil membentak, "Jika kau membuka mulutmu lagi, aku akan mengoyaknya." Kasada tidak segera menjawab, tetapi ia pun telah bangkit berdiri. Tetapi ia melangkah surut ketika pengiring Ki Tunggul itu melangkah maju. "Kisanak," berkata Kasada, "bukankah kita mempunyai mulut untuk berbicara dan menyelesaikan persoalan kita? Apakah kita perlu mempergunakan kekerasan sehingga di antara kita, orang-orang dewasa saling berkelahi? Bukankah itu akan dapat menjadi bahan tertawaan anak-anak yang masih pantas berkelahi?" Tetapi orang itu tidak menjawab. Tangannya lah yang dengan cepat bergerak menamparkan wajah Kasada. Tetapi tangan itu ternyata tidak menyentuhnya sama sekali. Hampir tidak masuk akal bahwa tangannya tidak mengenai sasaran, sementara Kasada seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Pengiring Ki Tunggul itu termangu-mangu sejenak. Namun agaknya kemarahannya sudah tak terbendung lagi. Bahwa tangannya tidak menyentuh sasarannya telah membuatnya semakin geram. Namun Kasada tidak mau terjadi keributan di dalam rumah itu. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kisanak, meskipun aku tahu bahwa kau adalah salah seorang pengikut Ki Tunggul yang tentunya dianggap sebagai orang kuat atau bahkan memiliki ilmu yang tinggi, namun aku tidak akan membiarkan kau atas nama orang yang mengupahmu berbuat sewenang-wenang terhadap bibi. Betapapun lemahnya aku, tetapi aku juga seorang laki-laki. Aku tidak tahu apakah aku mampu melakukan atau tidak. Namun aku akan mencegahmu jika kau akan mengambil bibi di luar kehendak bibi itu sendiri. Karena itu, jika kau ingin memaksakan kehendakmu atas nama orang yang mengupahmu, maka kita tentu akan beradu kekerasan. Tetapi sudah tentu tidak di dalam rumah yang sempit ini. Kita akan berkelahi di luar rumah. Meskipun gelap malam telah menyelimuti halaman rumah ini, tetapi kita tidak akan terganggu karenanya." Wajah pengiring Ki Tunggul itu menjadi merah. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubun. Apalagi ketika Ki Tunggul berkata, "Selesaikan anak itu." Kasada tidak menunggu lagi. Ia pun segera bergeser ke pintu, sementara Ki Tunggul telah mengisyaratkan agar kedua pengikutnya mengikutinya. Sejenak kemudian Kasada sudah berdiri di halaman rumah ibunya. Sementara itu kedua orang pengikut Ki Tunggul dan bahkan Ki Tunggul sendiri telah keluar pula. Dalam pada itu terdengar suara Ki Tunggul, "Buatlah anak itu menjadi jera. Ia harus tahu, siapa aku dan seberapa besar pengaruhku di sini. Meskipun ia akan berteriak-teriak, jika orang-orang di sekitar rumah ini tahu bahwa aku ada di sini, maka mereka tentu tidak akan berani berbuat apa-apa." Kasada hanya berdiam diri saja mendengar kata-kata Ki Tunggul itu. Namun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. "Jangan ragu-ragu," berkata Ki Tunggul kemudian. Kedua orang itu pun kemudian telah mendekati Kasada yang melangkah surut justru ke tengah-tengah halaman. "Kau akan menyesal anak muda," geram salah seorang dari kedua orang pengikut Ki Tunggul. "Jika kau mampu bertahan untuk hidup, maka kau tentu akan menjadi cacat untuk seumur hidupmu. Tetapi aku akan membiarkan anak yang cacat itu ikut bersama bibinya di rumahku," berkata Ki Tunggul. Kasada masih saja berdiam diri. Namun ia benar-benar telah bersiap. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun mulai bergerak. Agaknya mereka pun menyadari, melihat sikap Kasada, maka mereka sudah memperhitungkan, bahwa anak muda itu bukannya anak muda yang kosong sama sekali. Setidak-tidaknya anak muda itu tentu merasa bahwa ia mampu melawan kedua orang pengikut Ki Tunggul itu. Kasada pun telah bergeser selangkah surut. Namun ia pun kemudian mulai meloncat sambil menggapai salah seorang lawannya untuk memancingnya mulai menyerang. Sebenarnya lah orang itu menghindari tangan Kasada. Namun dengan cepat orang itu telah bergerak untuk menyerang.
Dengan demikian, maka perkelahian pun telah dimulai. Meskipun Kasada seorang prajurit dan lebih dari itu ia adalah murid Ki Ajar Paguhan, namun ia tidak merendahkan kemungkinan yang dimiliki oleh kedua orang lawannya. Keduanya tentu orang-orang yang terbiasa melakukan kekerasan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga itu pun bergerak semakin cepat. Kedua orang pengikut Ki Tunggul itu menjadi semakin yakin bahwa anak muda itu memang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Ki Tunggul memperhatikan perkelahian yang terjadi di halaman rumah itu. Dalam kegelapan ia melihat kedua belah pihak saling menyerang dan menghindar. Namun Ki Tunggul itu mulai menjadi cemas karena kedua orang kepercayaannya itu tidak segera menyelesaikan anak muda itu. Dengan demikian, maka Ki Tunggul pun segera mendekati arena. Ki Tunggul menjadi semakin jelas melihat mereka yang berkelahi itu karena bulan di langit mulai tersembul dari balik dedaunan yang rimbun di halaman itu. Dalam pada itu, ternyata ibu dan bibi Kasada juga keluar dari pintu rumah mereka untuk menyaksikan apakah yang telah terjadi di halaman. Sebenarnya lah perkelahian itu sudah menjadi semakin sengit. Namun dengan demikian, baik Ki Tunggul maupun ibu dan bibi Kasada segera melihat bahwa kemampuan mereka memang kurang seimbang. Beberapa kali Kasada telah mampu mengenai tubuh lawan-lawannya. Bahkan seorang di antara mereka terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja orang itu kehilangan keseimbangannya dan jatuh terlentang. Namun untunglah bahwa ia masih mampu menyelamatkan dirinya. Dalam perkelahian selanjutnya, maka ibu dan bibi Kasada melihat bahwa Kasada benar-benar telah menguasai kedua lawannya. Namun agaknya Kasada tidak ingin membuat keduanya menjadi sangat malu karena kekalahan mereka yang hanya dalam waktu yang terhitung singkat, sedangkan sebelumnya mereka seakan-akan yakin bahwa mereka akan dapat memperlakukan Kasada sekehendak hati mereka. Karena itu dalam perkelahian selanjutnya, Kasada seakan-akan hanya sekedar melayani saja. Ia memang menunggu sampai kedua orang itu kehabisan tenaga dengan sendirinya karena kelelahan. Namun kedua orang pengikut Ki Tunggul yang merasa selalu terdesak, bahkan beberapa kali telah dikenai serangan Kasada, tidak membiarkan diri mereka kehilangan kepercayaan Ki Tunggul. Ketika keduanya semakin menyadari kemampuan anak muda itu, maka seorang di antara mereka telah memberikan isyarat agar mereka mempergunakan senjata mereka. Dengan demikian, sejenak kemudian, maka kedua orang pengikut Ki Tunggul itu telah menarik golok mereka. Dengan geram seorang di antara mereka berkata, "Kau ternyata tidak tahu bahwa kau masih dikasihani. Betapa kami memberi kesempatan kepadamu untuk melihat kenyataan bahwa kau tidak akan mampu menghalangi kami, tetapi agaknya kau memang keras kepala." Kasada termangu-mangu sejenak. Ternyata kedua orang itu sudah mempergunakan senjata mereka, sehingga perkelahian itu akan menjadi bersungguh-sungguh. Tetapi Kasada tidak membawa senjatanya. Ketika ia melangkah keluar, ia melupakan pedangnya. Meskipun demikian Kasada sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan Kasada berniat menghentikan perlawanan kedua orang itu jika ternyata mereka bersungguh-sungguh. Menurut perhitungan Kasada, keduanya tidak akan terlalu berbahaya baginya meskipun keduanya bersenjata. Namun ternyata ibunya lah yang menjadi cemas. Meskipun ketika ia sempat melihat Kasada bertempur ia mengerti bahwa ilmu anaknya sudah semakin meningkat, namun menghadapi kedua orang bersenjata itu, ibunya merasa perlu meyakinkan dirinya bahwa Kasada tidak akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka ia pun kemudian telah memanggil anaknya dan berkata, "Kasada, ini pedangmu." Kasada berpaling. Ia melihat ibunya telah melemparkan pedangnya kepadanya. Dengan tangkas Kasada menerima pedangnya. Bahkan ketika kedua orang lawannya melangkah maju sambil mengajukan goloknya, Kasada telah menarik pedangnya pula sambil berkata, "Kalianlah yang telah mendahului menarik senjata dari sarungnya. Karena itu jika darah nanti menetes di halaman rumah ini, bukan tanggung jawabku." Tantangan Kasada itu ternyata telah menggetarkan hati kedua orang itu. Anak itu ternyata berbeda dengan orang-orang Bayat yang pernah diperlakukan dengan kasar oleh mereka berdua. Anak itu dengan tatapan mata yang tajam memandang keduanya berganti-ganti, sementara ujung pedangnya dengan mantap terjulur lurus ke depan. Namun sebelum mereka mulai menggerakkan senjata mereka, Ki Tunggul berkata hampir berteriak, "Hentikan kebodohan kalian berdua. Apakah mata kalian tidak melihat siapakah lawan kalian?" Kedua orang pengiring Ki Tunggul itu termangu-mangu. Namun Ki Tunggul yang melihat pedang Kasada kemudian melangkah maju sambil berkata, "Anak ini tentu seorang prajurit." Kedua orang kepercayaan Ki Tunggul itu menjadi tegang. Namun ibu dan bibi Kasada pun terkejut mendengar tebakan Ki Tunggul yang tepat itu. Sementara itu Kasada sendiri juga menjadi heran. Karena itu maka ia pun telah bertanya, "Dari mana Ki Tunggul tahu?
Aku pernah menjadi prajurit, jawab Ki Tunggul, tetapi aku tidak merasa betah karena aku merasa seperti ditelikung oleh pageran-pageran yang tidak masuk akal. Selebihnya aku telah membentuk diriku sendiri. Jangan terlalu cepat menepuk dada. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi seorang prajurit. Apalagi dengan demikian aku tahu bahwa kau telah membual di hadapanku. Aku tidak senang sama sekali terhadap sikapmu itu, sehingga karena itu, maka aku akan menentukan apa yang akan aku lakukan atasmu. Aku harus membungkam mulutmu bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selama-lamanya agar apa yang aku lakukan ini tidak berbekas. Kemudian aku akan membawa bibi dan ibumu bersamaku sekarang. Kasada termangu-mangu sejenak. Ketika ia melihat wajah Ki Tunggul, ia pun tahu bahwa Ki Tunggul tentu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ternyata ibu dan bibinya pun melihat pancaran wajah Ki Tunggul itu, sehingga di luar sadarnya ibu dan bibinya bergeser mendekatinya. Kasada, bisik ibunya, pandanglah bulan itu. Hisap getaran inti sinarnya dengan seluruh permukaan kulitmu. Kekuatan yang terpancar daripadanya akan menyusup ke lubang-lubang kulitmu sehingga getarannya akan membuat kemampuan dan ilmumu mekar di dalam dirimu, termasuk tenaga dalammu. Kasada mengerutkan keningnya. Ia memang menengadahkan wajahnya memandang bulan di langit. Meskipun belum bulat, tetapi bulan itu memancarkan sinarnya yang kemasan menyiram tubuh Kasada. Tetapi Kasada sama sekali tidak tertarik kepada sinar bulan untuk memekarkan kemampuan dan ilmunya, karena gurunya tidak mengajarinya demikian. Namun Kasada tidak mau mengecewakan ibunya. Beberapa saat ia memandang bulan itu, kemudian mengangkat pedangnya tinggi. Namun di dalam hati ia berkata, jika aku dipengaruhi oleh sinar bulan, maka di siang hari atau di saat-saat bulan tidak bersinar, aku merasa bahwa kemampuanku dan ilmuku akan menyusut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kasada itu ternyata telah menarik perhatian Ki Tunggul. Katanya, kau termasuk salah seorang pemuja bulan dan mendapat kekuatan daripadanya. Persetan, kau kira aku menjadi gentar karenanya. Pengaruh sinar bulan itu tidak akan menggetarkan selembar rambutku. Apalagi jantungku. Kasada tidak menjawab, tetapi ia mulai melangkah maju mendekati Ki Tunggul sambil menggerakkan ujung pedangnya. Bersambung ke jilid 46.